Jiang Rusue berpegangan erat pada akar pohon. Telapak tangannya bersimbah darah. Wajahnya pucat pasi, tenaganya sudah terkuras habis. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sementara di bawah kakinya adalah jurang maut yang tak berdasar. Ayo naiklah. Kami cuma mau menangkapmu. Lalu menagih utang judi pada Lu Zeng. Tapi tatapan mereka penuh dengan nafsu bejat. Matanya tak pernah lepas sedetik pun dari Jiang Rusue. Jika sampai tertangkap, nasib siapapun yang melihat benih ini. Semuanya telah mati. Namun aku, justru menelannya bulat-bulat ke dalam perutku. Dan membiarkannya bersemayam di sana selama 18 tahun. Semua karena pesan terakhir ayahku sebelum beliau tiada. Saat benih itu bertunas di dalam tubuhmu, kau akan terlahir kembali dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, sebelum benih itu bertunas, aku tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Sekali saja aku bicara, murka langit akan menghancurkanku menjadi abu. 18 tahun lamanya, semua orang menganggapku si bisu yang malang. Dan besok adalah hari terakhir penantianku. Tapi tepat di hari ini, tunanganku, Jiang Ruosi, tiba-tiba menghunuskan sebilah pedang besar dan menempelkannya tepat di lehernya sendiri. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan Lin Chen. Ayahnya hanya bisa menghela napas, merasa pusing bukan main. Tatapannya pun beralih padaku tanpa sadar. Seorang pemuda dengan paras yang sangat rupawan. Sayangnya, dia bisu. Terlebih lagi, dia hanyalah sampah tanpa akar spiritual. Sedangkan putrinya adalah jenius klan Jiang dengan akar spiritual tingkat 6 yang langka. Bahkan sudah diangkat menjadi murid inti oleh tetua sekte King Xuan. Mereka berdua benar-benar bagaikan langit dan bumi. Suamiku, jika memang sudah tidak ada jalan lain, biarkan Rusue yang menggantikan Ruosi untuk menikah. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh mata anggota keluarga Jiang serentak tertuju pada Jiang Rusue. Seorang gadis berbaju hijau dengan sosok yang begitu anggun. Parasnya jauh lebih cantik daripada adiknya, Ruosi. Sayangnya, dia hanyalah anak dari seorang selir. Statusnya di keluarga Jiang tak ada apa-apanya dibanding Ruosi. Ayah, aku masih ingin berbakti dan melayani ayah di sini. Kumohon, jangan nikahkan aku dengan dia. Gadis itu menggigit bibirnya kuat-kuat, memohon dengan tatapan penuh keputusasaan. Jiang Zhengya mengertakkan giginya. Lalu tiba-tiba menekuk kedua lututnya. Apa ayah harus berlutut untuk memohon padamu? Ayah, jangan lakukan ini. Baik, aku akan menikah. Aku akan menikah. Kumohon berdirilah. Di saat dia mengiyakan, matanya memancarkan rasa sakit dan ketidakadilan yang mendalam. Jiang Zhengya pun berdiri tegak kembali. Tersenyum puas seolah semua berjalan sesuai rencana. Lin Chen, bagaimana menurutmu? Aku hanya duduk tenang di sudut ruangan, menikmati tehku dengan perlahan seolah tak terjadi apa-apa. Keluarga Jiang memang tak pernah berniat memberikan Ruosi padaku. Sejak awal, ini semua hanyalah sandiwara untuk menjadikan Rusue sebagai tumbal pernikahan ini. Aku pun meraih kertas dan pena yang selalu kubawa. Aku menuliskan sesuatu di secari kertas. Paman, jangan persulit Rusue karena masalah ini. Keluarga Jiang sudah merawatku selama 10 tahun. Anggap saja pertunangan ini berakhir hari ini. Lagi pula, sejak awal aku memang berniat membatalkannya. 10 tahun yang lalu, setelah ayahku menyelamatkan nyawa Tuan Besar Jiang, aku pun mulai menumpang hidup di kediaman ini. 3 tahun lalu, saat ayah tiada, sikap orang-orang di kediaman Jiang mulai berubah dingin padaku. Sudah saatnya aku pergi. Jiang Zhengya tampak sangat kegirangan setelah membaca pesanku. Dia memang sudah lama ingin menendangku keluar. Tapi Li Wingshuang malah bersikap seolah-olah ingin aku tetap tinggal demi martabatnya. Aku tentu tahu apa yang ada di pikirannya. Dia ingin menyingkirkan segala rintangan demi masa depan putrinya. Dengan menikahiku, kebahagiaan hidup Rusue akan hancur selamanya. Aku hanya terdiam 1000 bahasa. Menatap Jiang Rusue yang menangis dalam diam, aku hanya bisa menghela napas. Aku tahu, meski aku menyelamatkannya hari ini, masa depannya mungkin akan jauh lebih menderita. Hanya Jiang Rusue satu-satunya orang yang tulus padaku. Di tahun ayahku meninggal, aku jatuh sakit parah karena duka yang mendalam. Orang-orang Jiang tak ada yang peduli padaku. Hanya Jiang Rusue yang merawatku dengan penuh kasih sayang. Aku tak tega melihatnya, jadi aku terpaksa setuju. Barulah saat itu, senyum licik muncul di wajah Li Wingshuang. Dia sudah tidak sabar ingin segera menikahkan kami. Jiang Rusue menyeka air matanya, lalu berjalan ke arahku dengan mata yang sembab. Ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku mengikuti Jiang Rusue masuk ke dalam kamarnya. Kamarnya terlihat sangat sederhana, bahkan terlalu sepi. Jiang Rusue berjalan menuju meja rias, membuka laci kecil di sana, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari sudut laci. Isinya adalah kepingan-kepingan perak tabungannya. Si bisu kecil, harusnya kau tidak setuju tadi. Mereka tidak benar-benar ingin kau menikahiku. Mereka hanya takut dicap sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Begitu adikku masuk ke sekte King Xuan, mereka pasti akan menyiksamu dan mencari segala cara untuk mengusirmu. Ambillah uang ini, dan pergilah dari kediaman Jiang. Aku tidak ingin kau menderita seperti yang kualami. Aku menuliskan sebuah pertanyaan di kertas. Lalu, bagaimana denganmu? Ini adalah rumahku. Seberapa buruk pun mereka memperlakukanku, aku tidak bisa pergi begitu saja. Sambil terus bicara, suaranya mulai bergetar menahan tangis. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku melangkah maju, lalu mengusap lembut kepalanya. Mulai sekarang, kau harus memanggilku suamimu. Seketika, Jiang Rusue mendongak menatapku. Matanya terbelalak lebar, penuh keterkejutan. Kau bicara. Jadi selama ini kau tidak bisu. Apa aku pernah bilang kalau aku ini bisu? Tapi kau terus berpura-pura. Kenapa? Aku menyilangkan tangan di balik punggung.
terpaku menatap kosong keluar jendela. Di langit yang semula cerah itu, tiba-tiba dua dentuman petir menggelegar, seolah membelah angkasa. Seluruh penghuni kediaman Jiang lari keluar karena ketakutan. Bahkan Jiang Rusue pun tersentak. Tubuhnya gemetar karena suara guntur yang tiba-tiba itu. Raut wajahku berubah serius. Aku terdiam 1000 bahasa. Suaraku tadi membocorkan hawa keberadaanku, hingga memicu kemurkaan langit. Melihat raut wajahku, Rusue menyadari ada kesedihan mendalam yang tersirat di sana. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak akan bertanya lagi. Cepat kemasi barangmu dan pergilah dari sini. Jika Liu Yingshuang tahu bahwa kau hanya berpura-pura bisu, dia pasti akan mulai curiga lagi. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini untuk menikahimu dan melindungimu selamanya. Jangan membual. Akar spiritualmu saja bahkan lebih lemah dariku. Aku hanya tersenyum tipis tanpa kata. Menatapnya dalam-dalam, tanpa keraguan sedikit pun. Melihat tatapanku yang tenang namun begitu teguh, kehangatan mulai mengalir di lubuk hatinya. Dia ragu sejenak, lalu kembali menyodorkan kantong uang itu ke tanganku. Pipinya merona merah. Ambillah. Anggap saja ini mahar untuk meminangku. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan mulai membuncah di dalam dadaku. Tak pernah terbayangkan olehku. Suatu hari nanti akan ada seorang gadis yang memberikan seluruh tabungan hidupnya hanya agar aku bisa menikahinya. Dia mengulurkan tangan, merapikan pakaianku dengan lembut. Kenapa malah melamun? Paman Ling hidup dalam kemiskinan. Dia tidak meninggalkan harta apapun untukmu. Kuharap uang ini bisa membantumu. Tak sanggup lagi menahan gejolak di hati. Aku langsung menarik pinggangnya dan mendekapnya erat ke dalam pelukanku. Wajah Rusue memerah padam karena malu. Tubuhnya kaku, tak berani bergerak sedikit pun. Aku terus memeluknya seperti itu, sampai akhirnya dia tersadar dari keterpakuannya. Dengan panik, dia melepaskan diri dari dekapanku. Aku mau jemur baju dulu. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang lari terbirit-birit. Kutaruh kembali kantong uang itu di atas meja. Jiang Rusue, aku akan menikahimu dengan segala kemegahan yang kau pantas dapatkan. Di saat yang bersamaan, di dalam kamar Liu Yingshuang. Bibi, bagaimana bisa Bibi membiarkan sepupu Rusue menikah dengan sampah tak berguna seperti Ling Chen? Kumohon, tarik kembali perintahmu. Nikahkan saja sepupu denganku. Lu Zheng adalah keponakan kesayangan Liu Yingshuang, seorang jenius dengan akar spiritual tingkat 3. Sejak kecil, Liu Yingshuang membawanya ke kediaman Jiang untuk ditempa. Dan dia tidak mengecewakan. Di usia 20 tahun, dia sudah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 5. Dia benar-benar membuat Liu Yingshuang bangga di hadapan seluruh keluarga besarnya. Satu-satunya hal yang membuat Liu Yingshuang pusing adalah obsesi Lu Zheng terhadap Jiang Rusue. Zheng Bibi bisa menuruti semua keinginanmu yang lain. Tapi untuk yang satu ini, jangan membantah. Namun melihat wajah Lu Zheng yang penuh amarah dan kepedihan, hatinya luluh, dia pun berbisik penuh makna. Pikirkanlah. Bagaimana jika Ling Chen tiba-tiba mati dalam kecelakaan? Aku mengerti. Terima kasih, Bibi. Kalau begitu, aku akan membantu persiapan pernikahannya. Biarkan mereka menikah secepat mungkin. Tapi begitu melangkah keluar pintu, senyum di wajahnya perlahan memudar, menampakkan tatapan yang keji dan penuh kebencian. Sementara itu, di pavilion barat, di dalam sebuah kamar yang sangat sederhana, aku terus berjalan mondar-mandir. Hari ini adalah hari yang telah kunantikan selama 18 tahun. Kupikir aku cukup tenang untuk menyambut saat benih ini mulai bertunas. Tapi saat hari itu benar-benar tiba, aku tidak bisa memejamkan mata semalaman. Hatiku bergejolak, penuh dengan kegelisahan. Tepat saat itu, seberkas cahaya yang menyilaukan menembus awan dan menyinari seisi ruangan. Di saat yang hampir bersamaan, cangkang keras benih di dalam tubuhku mulai retak. Aku segera duduk bersila, memusatkan seluruh fokus dan jiwaku. Di dalam lautan kesadaranku, kulihat sebuah tunas muncul dari tanah. Kehadirannya seolah mengusik keberadaan yang maha agung. Petir yang sanggup menghancurkan dunia menyambar turun, berusaha menekannya kembali ke dalam kegelapan. Namun tunas itu perlahan mekar, dan dengan tenang menyerap seluruh sambaran petir itu tanpa sisa. Aku menyaksikannya sendiri. Bagaimana benih itu menelan langit dan bumi, menjadikan petir sebagai nutrisi pertumbuhannya. Tumbuh menjadi pohon raksasa yang puncaknya menembus cakrawala. Menyadari kekuatannya tak terbendung, guru itu pun perlahan mereda. Pohon kuno Taisu ini menyebarkan bintik-bintik cahaya hijau yang mengalir dan menyatu ke dalam seluruh tubuhku. Di dalam dantianku, sebuah akar roh mulai terbentuk. Akar roh. Akhirnya, aku memilikinya. 18 tahun aku menunggu momen ini. Momen untuk terlahir kembali. Akhirnya tiba juga. Cukup lama aku terdiam, mencoba menenangkan gejolak di dadaku. Lalu aku mulai memperhatikan akar roh ini baik-baik. Tapi, aku malah tertegun. Transparan, akar rohku. Kenapa warnanya bening begini? Sama sekali tidak ada warnanya. Akar roh milik Jiang Ruoshi berwarna biru jernih. Itu menandakan peringkat 6. Konon, yang tertinggi adalah akar roh putih. Simbol dari peringkat 9. Tapi akar roh transparan, aku belum pernah mendengarnya. Sepertinya aku harus ke menara penguji untuk memastikannya. Tiba-tiba, di atas pohon Dewa Taisu yang rimbun itu, aku melihat buah-buah transparan raksasa bergelantungan. Di buah yang posisinya paling rendah, ternyata ada sebuah kitab teknik yang tersegel. Teknik batin tingkat tinggi peringkat Chuan. Kitab pencari naga. Aku benar-benar terkejut. Keluarga Jiang adalah kekuatan lama di kota Liuxian. Tapi teknik pusaka mereka pun hanya teknik pedang tingkat menengah peringkat Huang. Aku mencoba melompat untuk memetik buah itu. Namun, sebuah kekuatan tak kasat mata
Menekanku kembali ke tanah. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benakku. Buah di tingkat terbawah. Hanya bisa diambil setelah mencapai ranah pemula. Seketika, dunia gelap di depanku memudar. Dan aku kembali ke kamar kecilku yang kumuh. Tanpa membuang waktu, aku langsung bergegas keluar. Menuju ke menara penguji. Hari masih sangat pagi. Menara penguji bahkan belum dibuka. Tapi di sana sudah banyak yang menunggu. Para pemuda yang juga ingin melakukan pengujian. Zhen R. Sisa sumber daya akan dibagikan berdasarkan bakat. Jika dia tertinggal satu tingkat saja dari yang lain, maka sumber daya yang didapat akan jauh berbeda. Sebab itu, di pengujian ulang kali ini, dia harus menunjukkan kemampuan aslinya. Jika kau berhasil mencapai peringkat 3 tingkat atas, Bibi akan melakukan segala cara untuk meyakinkan para tetua keluarga Jiang agar mengizinkanmu mempelajari teknik pedang Jiang. Lu Zheng merasa sangat bersemangat. Teknik pedang Jiang itu adalah teknik peringkat Huang tingkat menengah. Salah satu teknik terkuat di kota Liuxian. Hanya anggota inti keluarga Jiang yang boleh mempelajarinya. 10 tahun dia hidup di bawah hinaan orang-orang di sana. Akhirnya, aku bisa menyentuh inti dari segalanya. Di tengah rasa antusias yang meluap, tiba-tiba, sudut matanya menangkap sosok yang tak asing. Dia tertegun, tak percaya. Ling Chen, sedang apa kau di sini? Dengan tenang, aku menuliskan sesuatu di secari kertas. Tujuanku sama denganmu. Sebelum kekuatanku mencapai tingkat tertentu, aku akan tetap berpura-pura bisu. Demi menghindari kecurigaan orang lain. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Aku sudah mengujimu berkali-kali sebelumnya. Dan hasilnya selalu sama, kau tidak punya akar spiritual sedikit pun. Dia menepuk pundakku dengan nada meremehkan. Dengar, yang namanya akar spiritual adalah anugerah yang dibawa sejak lahir. Jika tidak punya, ia tidak punya. Jangan dipaksa menjadi manusia biasa dan menjalani hidup dengan tenang. Apa buruknya? Untuk apa mengejar sesuatu yang mustahil bagimu? Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang tetua dengan tatapan malas melangkah keluar. Aturannya masih sama. Siapapun yang memiliki bakat luar biasa akan mendapatkan hadiah teknik tempur. Semua orang tampak tak acuh. Sebab dalam puluhan tahun, hanya Jiang Ruoxi yang berhasil mendapatkannya. Begitu perintah diberikan, semua orang serentak memasuki ruang pengujian. Setelah pintu batu tertutup rapat, mataku tertuju pada sebuah penggaris kristal yang melayang di tengah ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, melangkah maju ke hadapan kristal itu, lalu meletakkan telapak tanganku di atasnya. Sesaat kemudian, penggaris kristal itu mulai bergetar hebat. Sebuah riak cahaya muncul dari dasar dan merambat naik, mencapai skala merah. Lalu tanpa henti melesat ke skala oranye. Hatiku yang tegang mulai sedikit lega. Dengan cepat, riak itu menembus skala kuning, lalu menghantam skala hijau dengan kekuatan dahsyat. Dan seketika, cahaya itu melonjak ke skala hitam di posisi teratas. Jantungku serasa mau copot. Tenggorokanku terasa kering karena tegang. Tingkat 8. Ini sudah memecahkan rekor tertinggi di kota Liuxing. Tapi ternyata, pengujian belum berakhir. Cahaya itu terus merangkak naik menuju skala puncak. Warna putih. Pupil mataku mengecil karena terkejut. Rasa gembira yang tak terbendung meluap di mataku. Akar spiritual tingkat 9. Tingkatan yang hanya ada dalam legenda. Namun, riak cahaya itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di ujung penggaris kristal itu hanyalah ruang kosong. Tanpa ada skala atau tanda apapun lagi. Tapi riak itu masih terus merangkak naik. Hantaman terakhirnya bahkan melesat melampaui batas skala. Energinya meledak keluar dari ruang rahasia. Aku benar-benar terpaku. Apa yang terjadi? Sebenarnya, apa jenis akar spiritualku ini? Tepat saat gelombang itu melesat keluar. Di ruangan sebelah, Lu Zheng sedang menatap cemas ke arah kristal pengukurnya. Gelombangnya terhenti di antara peringkat 3 menengah. Hampir menyentuh ambang peringkat atas. Wajahnya memucat, penuh amarah. Naik. Ayo naik sedikit lagi. Sialan. Brengsek. Lu Zheng memukul kristal itu dengan kalap. Berteriak penuh frustrasi. Dia yakin bisa mencapai peringkat 3 atas dengan mudah. Tapi nyatanya, dia gagal hanya karena selisih tipis. Tiba-tiba, gelombang dari ruanganku melesat dan menghantam ruangannya. Tekanan yang luar biasa itu memicu gelombang di kristal milik Lu Zheng secara paksa. Dalam sekejap, skalanya melonjak drastis hingga ke titik putih murni. Sang master menara sedang bersantai di kursi bambunya. Satu tangan memegang pena. Tangan lainnya memegang buku registrasi. Dari dalam ruangan Lu Zheng, cahaya putih yang menyilaukan memancar keluar dari celah pintu. Master menara mengucek matanya. Benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Brak! Dia langsung berdiri tegak dengan kaget. Hawa murni yang bocor itu bahkan membuatnya terpental hingga beberapa meter. Wajah tuanya dipenuhi rasa syok yang luar biasa. Akar spiritual peringkat 9 akhirnya muncul di dunia ini. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh menara penguji berubah menjadi putih bersih tertutup cahaya. Cahaya itu melesat ke langit bagaikan pilar raksasa, menembus hingga ke lapisan awan tertinggi. Jiang Luoxi baru saja selesai bermeditasi. Energi spiritual menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya berbinar tajam dan penuh energi. Di sampingnya, Jiang Zhengnya tampak sangat bangga. Luoxi, kau berhasil menembus tahap 9. Di usia semuda ini. Ini sejarah baru bagi kota Guzhou kita. Yah, dengan akar spiritual peringkat 6. Kecepatan ini bukan hal yang aneh. Wajar saja bagiku. Nanti, saat aku masuk ke sekte Qingyun dan mendapatkan teknik tingkat kaisar yang lebih tinggi,
kultivasiku akan jauh lebih cepat lagi. Tunggu. Matanya menangkap kilatan pilar cahaya putih di kejauhan. Dia tertegun seketika. Ayah, cahaya apa itu? Itu. Datang dari arah menara penguji, mungkinkah? Akar roh legendaris telah muncul ke dunia. Aku pernah mendengar kakekmu bercerita. Bertahun-tahun yang lalu. Di kota Biyun yang bertetangga dengan kita. Muncul seorang jenius tiada tanding dengan akar roh tingkat 8. Saat pengujian bakatnya, seberkas cahaya hitam melesat hebat menembus awan. Persis seperti apa yang kita lihat sekarang. Jiang Luoxi menatap cahaya itu dengan tatapan tak percaya. Tanpa sadar, dia menggigit bibir merahnya kuat-kuat. Sosok yang angkuh sepertinya. Mana mungkin bisa menerima jika di kota Guzo ini ada seseorang yang bakatnya jauh melampaui dirinya sendiri. Melihat cahaya yang perlahan mulai memudar, dia menggertakkan gigi, membuang pedangnya, dan berlari. Kembali ke menara pengujian. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Siapa sebenarnya orang itu? Jiang Zhengnya khawatir dia akan bertindak gegabah. Namun di saat yang sama, rasa penasarannya pun memuncak. Dia pun mempercepat langkah untuk mengejarnya. Seluruh kota Guzo kini geger luar biasa karena kemunculan cahaya putih misterius itu. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju menara pengujian. Demi menyaksikan fenomena langka yang hanya terjadi ratusan tahun sekali. Bahkan beberapa tetua yang sudah lama menghilang. Para leluhur yang dirumorkan telah meninggal dunia. Kini keluar dari pengasingan mereka. Semua berlomba-lomba ingin melihat wajah si jenius mengerikan ini. Para penguji di dalam menara berhamburan keluar. Mereka berkumpul di depan pintu batu tempat Lu Zheng berada. Legenda. Aku baru saja menyaksikan sebuah legenda. Seumur hidupku, tak kusangka aku bisa melihat akar roh tingkat 9 yang legendaris. Tingkat 9. Itu yang terkuat, kan? Bodoh? Tentu saja. Tingkat 9 adalah puncak tertinggi. Tapi, menurut mitos kuno, ada satu jenis akar roh yang bahkan melampaui tingkat 9. Namanya adalah akar roh Wuji. Konon, ia tak berwujud dan tak terlihat. Warnanya bening transparan. Kekuatannya ratusan kali lipat lebih hebat dari tingkat 9. Tapi itu hanya ada dalam dongeng. Di dunia nyata, hal seperti itu tidak mungkin ada. Aku yang berada di ruang rahasia sebelah tentu saja bisa merasakan guncangan hebat ini. Mustahil. Lu Zheng punya akar roh tingkat 9. Wajahku dipenuhi rasa heran. Jika dia memang sejenius itu, kenapa setelah menghabiskan sumber daya keluarga Jiang selama 10 tahun, dia bahkan tidak bisa menandingi tingkat 6 milik Jiang Ruoxi? Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran, penggaris kristalku kembali bereaksi. Gumpalan cahaya hijau kabur terbang keluar dari penggaris itu dan mendarat tepat di hadapanku. Saat cahayanya memudar, ternyata itu adalah 2 buah kitab teknik kultivasi. Yang pertama, kitab suci angin sejuk, teknik batin tingkat tinggi kelas Wang. Dan yang satu lagi, seni pedang 7 bintang, juga teknik tingkat tinggi kelas Wang. Aku mencoba tetap tenang. Tapi apapun alasannya, dengan 2 teknik ini dan akar spiritual transparan, kekuatanku akan melesat dalam waktu singkat. Kusimpan kitab itu baik-baik. Lalu kubuka pintu batunya. Suara dentuman pintu yang berat langsung menarik perhatian kerumunan di luar. Halah, ternyata cuma si Ling Chen. Bikin kaget saja. Kukira Lu Zheng yang keluar. Ternyata bocah ini. Tes Ling Chen kali ini sepertinya gagal lagi, ya, tetap tidak punya akar spiritual. Aku mengernyitkan dahi. Tapi dipikir-pikir, untuk apa aku meladeni mereka? Berlatih diam-diam dengan 2 teknik kelas tinggi. Menyembunyikan kekuatan adalah jalan yang paling benar. Saat ini aku tidak punya sandaran. Jika orang lain tahu kemampuanku yang sebenarnya, itu hanya akan memancing masalah besar. Jadi, aku hanya membalas dengan senyum tipis. Ling Chen, kau juga di sini. Bagaimana situasi di dalam? Jiang Ruoxi dan Jiang Zhengnya bergegas menghampiriku. Dengan wajah tenang, kutuliskan sebuah pesan di kertas. Lu Zheng memiliki akar spiritual tingkat 9. Mustahil. Ini tidak mungkin. Jiang Ruoxi tak sanggup menerima kenyataan itu. Air matanya pun mulai jatuh. Aku menghela napas pelan. Lalu menuliskan kata-kata penghiburan seadanya. Berlatihlah dengan tenang. Tunggu saja masa depanmu. Jiang Ruoxi melirik tulisan itu. Tapi dia malah menganggapnya sebagai ejekan. Melihatku menangis begini. Kau merasa senang, kan? Aku tidak habis pikir. Kau yang sedang emosi. Kenapa malah melampiaskannya padaku? Tiba-tiba, Master Menara yang menyadari kedatangan Jiang Zhengnya langsung berlari menghampiri. Wajahnya dipenuhi senyum yang sangat ramah. Saudara Jiang. Selamat atas keberhasilanmu. Jiang Zhengnya merasa sangat tersanjung. Tak lama kemudian, penguasa kota Puzhou, orang terkuat di wilayah ini, Ye Jifeng, juga datang memberi hormat. Tuan Jiang, ini benar-benar kabar yang luar biasa. Keluarga Jiang akhirnya melahirkan seekor naga. Melihat senyum kaku di wajah Ye Jifeng, Jiang Zhengnya merasa seperti sedang bermimpi. Masih teringat jelas di benaknya saat dia membawa hadiah besar demi menemui Ye Jifeng. Dia bahkan tidak diizinkan melewati pintu. Tapi sekarang, pria itu justru yang datang menjilat. Bahkan para tetua yang biasanya mengasingkan diri, kini berebut ingin berbincang dengan Jiang Zhengnya. Dia tertegun lama sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Dia tahu betul, semua ini adalah berkat Lu Zheng. Ya, dia sangat sadar. Ini semua adalah pencapaian Lu Zheng. Padahal dulu dia menentang keras hubungan ini. Sampai-sampai Liu Yingshuang harus mengancam akan mati. Barulah dia terpaksa setuju. Aku benar-benar buta. Beruntung istriku membawa keberuntungan ini.
hingga keluarga Jiang kita, bisa bersandar pada Zheng Er, calon pendekar tiada tanding di masa depan. Wajah Liu Yinshuang tampak berseri-seri penuh kebanggaan. Tak lama kemudian, di tengah penantian semua orang, Lu Zheng akhirnya membuka pintu batu itu. Dia melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Dia berjalan ke hadapan Jiang Zhengnya, lalu berlutut dengan tulus. Terima kasih Bibi dan Paman Jiang, atas semua kebaikan kalian selama bertahun-tahun. Zheng Er tidak mengecewakan kalian. Aku berhasil membangkitkan akar roh tingkat 9. Mana berani Jiang Zhengnya bersikap angkuh. Dia segera membantu Lu Zheng berdiri. Jangan begini, Zheng Er. Kau adalah jenius tingkat 9. Paman tidak pantas menerima sujudmu ini. Lu Zheng merasa sangat puas, lebih dari sebelumnya. Tiba-tiba, sudut matanya menangkap sosokku. Saat semua orang tertunduk kagum, di bawah kemilau akar roh tingkat 9 miliknya. Hanya aku yang berdiri tenang dengan tangan di dalam saku. Begitu santai, seolah tak terjadi apa-apa. Ling Chen. Kau tidak terima. Dia bertanya dengan nada yang menggelegar. Aku menoleh ke arahnya. Menatapnya datar tanpa ekspresi sedikit pun. Cui. Konyol sekali. Sampah tanpa akar roh sepertimu. Punya hak apa bersikap sombong di depanku? Dia berbalik menghadap Jiang Zhengnya, lalu membungkuk hormat. Paman Jiang. Sudah saatnya Anda merestui dan menjodohkan Rusue kepadaku. Batalkan saja perjodohan sampah itu. Paman, jika aku mengumumkan ingin mencari istri hari ini, aku yakin banyak keluarga besar di sini yang akan mengantre. Pasti banyak keluarga yang mengantre untuk menjadikanku menantu mereka, kan? Kalau begitu, aku akan segera menjadi milik keluarga lain. Lu Zheng menyilangkan tangan di balik punggungnya, berbicara dengan nada yang seolah-olah tidak peduli. Wajah Jiang Zhengnya berubah drastis. Tepat saat dia hendak mengambil keputusan, aku menghentikan goresan kuasku. Paman Jiang, kebahagiaan Rusue itu ditentukan oleh kekuatan, bukan sekadar bualan. Apalagi hanya modal mulut. Aku ingin menantang Lu Zheng bertarung. Mendengar itu, Jiang Zhengnya seketika merasa lega. Dia langsung menatap Lu Zheng dengan penuh harap. Zheng Er, bagaimana menurutmu? Sampah sepertimu berani menantang pemilik akar spiritual tingkat 9. Baiklah, akan kuberi kau kesempatan. Meski kau kalah nanti, setidaknya kau punya bahan untuk disombongkan seumur hidup. Jiang Zhengnya benar-benar bisa bernapas lega sekarang. Aku beri kalian waktu 3 hari. Siapapun yang berhasil naik 1 tingkat lebih dulu, dialah yang paling layak untuk menikahi Jiang Rusue. Bagaimana? Aku langsung mengayunkan kuas dengan mantap. Setuju. Lu Zheng tersenyum penuh percaya diri. Hanya 1 tingkat. Paman, kau terlalu meremehkan akar spiritual tingkat 9 milikku ini. 3 hari lagi. Kita lihat saja nanti. Saat itu juga, seorang pria tua berpakaian mewah muncul dari kerumunan para petinggi. Tuan Muda Lu. Perkenalkan, saya Qin Changsheng. Semua orang yang hadir di sana terkejut. Qin Changsheng adalah pemimpin keluarga alkemis nomor 1 di kota Guzhou. Berbekal resep rahasia leluhurnya, dia memonopoli seluruh bisnis alat spiritual di kota-kota sekitarnya. Qin Changsheng tersenyum sambil menyodorkan sebuah kotak sutra. Di dalamnya berjejer rapi 10 botol gio kecil. Keluarga Qin ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Lu atas bangkitnya akar spiritual tingkat 9. 10 botol cairan pemurni ini adalah hadiah untuk bakat luar biasamu. 10 botol ini kuberikan secara cuma-cuma untukmu. Semoga dalam 3 hari ke depan, kau berhasil mendapatkan sang pujaan hati. Mataku sedikit menyipit. Keluarga Qin jelas-jelas sedang menunjukkan dukungan mereka pada Lu Zheng. Sepertinya dia menyadari tatapanku. Bukannya menahan diri, Qin Changsheng malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Satu lagi. Mulai hari ini, seluruh toko keluarga Qin dilarang keras menjual bahan pemurnian apapun kepada Ling Chen. Tatapanku seketika mendingin. Aku mengayunkan kuas dengan tegas. Kuharap kau tidak akan menyesal. Qin Changsheng tertawa mengejek. Menyesal? Menyesal karena membuang sampah sepertimu. Lebih baik aku menjilat kaki Tuan Muda Lu. Aku menatapnya dalam-dalam dengan penuh arti, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, seorang ketua keluarga yang mengikuti Qin Changsheng tanpa ragu-ragu. Patriark, kenapa Anda begitu menekan seorang junior seperti dia? Alasannya adalah 10 tahun yang lalu, muncul seorang master jiwa misterius secara tiba-tiba. Cairan pemurnian tingkat menengah buatannya hampir menghancurkan bisnis keluarga Qin yang sudah berusia ratusan tahun. Qin Changsheng berkata dengan nada penuh teka-teki. Apa kau ingat kapan Lu Zheng datang ke kota Guzhou? Tetua itu berpikir sejenak dan tiba-tiba terkejut. 10 tahun yang lalu. Patriark, maksud Anda? Begitu sampai, aku langsung mengunci pintu. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Lu Zheng, aku tidak percaya kalau aku akan kalah darimu. Aku membuka kitab suci King Feng dan mulai membacanya dengan teliti. Entah karena tubuhku telah dibasuh oleh teknik kuno Taisu, semuanya terasa begitu mudah untuk kupahami. 1 jam kemudian, aku duduk bersila dan mulai bermeditasi. Merapalkan mantra dalam hati. Akar spiritual transparan di dalam tubuhku, bagaikan akar raksasa yang menembus kehampaan. Merapalkan mantra dalam hati. Akar spiritual transparan di dalam tubuhku, bagaikan akar raksasa yang menembus kehampaan. Mulai menyerap energi spiritual dari udara secara perlahan. Tak lama kemudian, aliran energi berkumpul dari segala penjuru
berubah menjadi untaian kekuatan spiritual yang murni. Aku terus berkultivasi tanpa rasa lelah. Hingga fajar menyingsing. Cahaya matahari yang menyilaukan membangunkanku. Perlahan, aku membuka mataku. Melompat turun dari tempat tidur dengan penuh energi. Mulai mengalirkan tenaga dalam bidantian. Hiat, melayangkan tinju ganda. Hanya tingkat 2 pemurnian Ki. Ini masih belum cukup. Aku mencoba untuk terus berkultivasi. Tapi kecepatan menyerap energi spiritual ini terasa jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ternyata semakin tinggi tingkat pemurnian Ki, maka semakin butuh bantuan cairan energi. Dalam keheningan ini, aku teringat pesan terakhir ayah. Beliau memintaku membawa kotak yang selalu bersamanya. Selama 10 tahun itu, untuk dikubur di depan makamnya. Beliau berpesan, sebelum benih itu bertunas. Kotak itu tidak boleh digali kembali. Jika ayah bisa meninggalkan benih yang begitu ajaib, maka di dalam kotak misterius itu, pasti tersimpan sesuatu yang luar biasa. Aku bangkit untuk membuka pintu. Tapi tiba-tiba dari halaman sebelah, terdengar suara isak tangis Jiang Rusue. Li Yuying, kau mau memberikan ini pada si sampah Ling Chen itu? Hah, dasar tidak berguna. Kau ingin dia menang? Jangan mimpi. Li Yingshuang merampas cairan pemurnian Ki itu, lalu membantingnya keras-keras ke tanah. Cairan energi yang sangat berharga itu tumpah tak bersisa, menyatu dengan tanah yang kotor. Jiang Rusue meronta dari cengkeraman pelayan. Melihat botol itu hancur berkeping-keping. Cairan yang begitu langka, kini terbuang sia-sia. Bercampur dengan lumpur. Jiang Rusue melepaskan diri. Dia berlutut di tanah, mencoba meraup sisa cairan itu. Meski tangannya kini penuh lumpur, berharap masih ada yang bisa diselamatkan. Dia yang biasanya selalu patuh, kini gemetar dengan mata berkaca-kaca. Xiao Fan sudah cukup menderita. Kenapa kalian masih tega menindasnya seperti ini? Bahkan untuk sebotol cairan energi pun, kalian harus mempersulitnya. Li Yingshuang hanya mendengus, sambil menepuk-nepuk tangannya dengan angkuh. Cairan ini milik keluarga Jiang. Kalau dia punya harga diri, cari saja sendiri. Dia melenggang pergi dengan sombong. Merasa puas setelah melakukan itu, Jiang Rusue hanya bisa terpaku, terduduk lemas di tanah, menyalahkan dirinya sendiri sambil terisak. Saat itulah, aku melangkah ke belakangnya, meletakkan tanganku di bahunya, dan menepuknya dengan lembut. Untuk menenangkannya, dia menoleh perlahan. Begitu melihatku, rasa bersalahnya makin dalam. Dia jatuh ke pelukanku dan terisak tanpa kata. Maafkan aku, Xiao Fan. Aku benar-benar tidak berguna. Harusnya aku lebih berhati-hati. Aku menepuk pundaknya dengan lembut. Gadis bodoh. Aku justru sangat berterima kasih padamu. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Mata Jiang Rusue masih memerah. Tapi, itu satu-satunya energi Ki yang bisa kuberikan padamu. Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan ini? Memiliki tunangan sehebat dirinya. Ada satu ucapan Liu Yingshuang yang harus kuakui kebenarannya. Jika seorang pria hanya bisa menang karena bantuan wanita, itu memalukan. Pulanglah dan istirahat. Aku akan mencari jalan keluarnya. Jiang Rusue terdiam cukup lama. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baiklah. Lakukan saja semampumu. Apapun hasilnya nanti, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Setelah berkata begitu, dia pergi meninggalkan kota, menuju Gunung Yunwu yang berkabut. Tempat tanaman herbal langka tumbuh subur. Dia tak tega melihatku berjuang sendirian. Dia masih ingin berusaha membantuku sekuat tenaga. Di saat yang sama, aku teringat kembali masa-masa bersama ayah. Ayah adalah orang yang pendiam. Dia sangat suka minum arak. Saat mabuk, dia akan memaki langit, seolah meluapkan semua ketidakadilan hidupnya. Namun saat sadar, dia menatap bulan dengan air mata berlinang. Ayah, aku akan segera menikah, tapi bukan dengan Jiang Ruosi, melainkan Jiang Rusue, gadis yang sangat ayah sukai. Ayah dulu bilang, dia sangat cocok jadi istriku. Sifatnya lembut, tenang, dan penuh tata krama. Aku tersenyum getir, hingga air mataku jatuh menetes. Jika ayah masih hidup, ayah pasti akan tertawa bahagia. Setelah kami menikah nanti, aku pasti akan membawanya menemuimu. Tapi ayah, putramu sedang dalam masalah. Aku harus membuka kotak yang ayah tinggalkan. Maafkan aku karena mengganggu ketenanganmu. Aku bersujud 3 kali di depan makamnya, lalu mulai menggali tanah di depan nisan itu. Setelah menggali sedalam 3 kaki, akhirnya, aku menemukan sebuah kotak kayu hitam. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Tatapanku penuh keheranan. Sudah 3 tahun terkubur di dalam tanah, tapi tidak ada bekas gigitan serangga sedikit pun. Sepertinya, kotak ini memang bukan benda sembarangan. Kerak! Kotak kayu itu terbuka perlahan. 2 botol giok langsung terlihat di depan mata. Di dalamnya tersimpan cairan hijau zamrud yang jernih. Cairan pemurni tingkat menengah. Aku benar-benar kegirangan. Sudah kuduga, ayah pasti meninggalkan sumber daya kultivasi untukku. Segera kuambil botol-botol itu. Ternyata di bawahnya masih ada sekucuk surat dan gulungan bambu. Dengan tangan gemetar, kubuka surat itu. Xiao Fan, saat kau membaca surat ini, mungkin ayah sudah tiada selama 3 tahun. Apakah benihmu sudah bertunas? Apakah kau tumbuh dengan sehat? Seperti apa rupamu sekarang? Ayah sangat ingin tahu. Sayangnya, ayah tak bisa lagi melihatnya.
2 botol cairan pemurni itu adalah untuk membantumu menembus ranahmu saat ini. Tapi yang terpenting adalah gulungan bambu di bawahnya. Bakat ayah sangatlah biasa. Seumur hidup hanya bisa memahami kulit luarnya saja. Hanya mampu menjadi master jiwa bintang 2. Ayah berharap kau bisa melampaui ayah. Menjadi master jiwa agung yang berdiri tegak di dunia ini. Dengan begitu, kau punya modal untuk melindungi diri. Dan terakhir, kotak kayu ini adalah peninggalan ibumu. Dia pernah berpesan, setelah kau menjadi master jiwa bintang 5, barulah kau bisa membuka lapisan rahasia di kotak ini. Gagal membukanya adalah penyesalan terbesar ayah. Jika suatu hari kau berhasil membukanya, jangan lupa ceritakan pada ayah apa isinya. Berjuanglah, putraku. Hidupmu akan penuh rintangan. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Mengerti? Air mata menetes satu persatu, membasahi surat itu. Aku seolah melihat ayah berdiri tepat di hadapanku, mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Ayah, aku berjanji akan bertahan hidup dengan baik. Aku berjanji. Cukup lama aku terdiam. Kuhapus air mataku. Kusimpan surat itu dengan penuh rasa hormat. Ternyata, ayah dulunya adalah seorang master jiwa bintang 2. Master jiwa adalah profesi paling mulia di dunia ini. Tak ada tandingannya. Mereka memiliki kekuatan jiwa yang melampaui manusia biasa. Mampu merapal berbagai teknik jiwa yang misterius. Dan meracik ilmu jarak bagi para pendekar. Keluarga Qin di kota Guzhou. Alasan mereka menjadi keluarga alkemis nomor 1 adalah karena setiap kepala keluarga mewarisi sebuah warisan jiwa. Sebuah pusaka keluarga yang mampu meningkatkan kekuatan jiwa dalam sekejap. Level kekuatannya setelah ditingkatkan kira-kira setara dengan tingkat magang master jiwa. Meski hanya segitu, itu sudah cukup bagi keluarga Qin untuk merajai seluruh kota Guzhou. Aku membuka gulungan bambu itu. Di dalamnya penuh dengan aksara aneh yang meliuk-liuk. Baru melihatnya sebentar saja, kepalaku sudah terasa pening. Teknik jiwa Tai, bagian pertama. Penulis, Master Jiwa Bintang 8, Yang Mulia Xia Yao. Hanya mereka dengan jiwa yang kuat yang mampu membaca aksara ini. Bagi si bodoh yang memaksa, bersiaplah merasakan sakit kepala yang hebat, atau yang terburuk. Kehancuran jiwa, berlatihlah dengan waspada. Aku bisa membacanya. Kehancuran jiwa, harus waspada. Tapi aku bisa memahaminya dengan jelas. Ini artinya, kekuatan jiwaku jauh melampaui orang biasa. Aku punya kualifikasi untuk menjadi seorang master jiwa. Han 11 duduk di depan makam, perlahan mencerna setiap ilmu yang ia lihat. Hanya dalam waktu setengah hari, ia membuka matanya. Dek. Sepertinya aku mulai paham cara mengendalikan kekuatan jiwa ini. Kuambil 1 botol cairan pemurni tingkat menengah. Dan 1 botol lagi kusimpan di balik jubah. Tak lama kemudian, aliran energi murni terasa bergejolak. Akhirnya, aku berhasil menembus tingkat 3 pemurnian Qi. Setelah merapikan kembali tanah makam itu, aku memberi hormat pada nisan di sekitarnya. Lalu bergegas kembali ke kota. Namun, tujuanku bukan kediaman keluarga Jiang, melainkan sebuah pavilion harta yang tampak sepi pengunjung. Pavilion harta adalah tempat pengobatan kedua terbesar di kota Guzhou, milik keluarga Chen. Sayangnya, keluarga Chen tak punya pusaka sehebat milik keluarga Qin. Mereka hanya bisa meracik obat-obatan kasar. Tak heran jika bisnis mereka kalah jauh dari keluarga Qin. Aku mengenakan jubah hitam tebal, dan masuk ke toko itu dengan wajah tertutup topeng. Kukeluarkan botol cairan pemurni tingkat menengah itu, dan meletakkannya di atas meja konter. Aku ingin menukar ini. Tatapan sang manajer tertuju pada botol itu. Matanya terbelalak seketika. Ia langsung melompat dari kursinya. Dengan tergesa-gesa ia menghampiriku dan berseru. Aku. Mungkinkah ini cairan pemurni tingkat menengah? Sudah 10 tahun. Akhirnya aku bisa melihat cairan pemurni tingkat menengah lagi. Cepat. Sajikan teh untuk tuan ini. Berikan teh kualitas terbaik. Aku hanya melambaikan tangan dengan dingin. Tidak perlu teh atau arak. Aku hanya ingin menukar ini dengan beberapa bahan obat. Berapa banyak yang bisa kau berikan? Kuambil kuas di atas meja. Dan menuliskan daftar bahan untuk membuat cairan pemurni. Si pemilik toko tampak semakin bersemangat. Tubuhnya yang tadi tegak spontan membungkuk dengan penuh hormat. Apakah tuan adalah seorang master jiwa? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Si pemilik toko langsung tersentak ketakutan. Lian Mang menampar mulutnya sendiri karena lancang. Maafkan mulut hamba yang tidak tahu aturan ini. Mohon ampuni hamba, tuan. Cukup basa-basinya. Bisa ditukar dengan berapa banyak? Si pemilik toko gemetar. Mohon maafkan kelancangan saya, tuan. Jangan banyak bicara. Berapa yang bisa kudapat? Lian Mang menjawab dengan hati-hati. Sesuai harga pasar. 1 botol cairan pemurni tingkat menengah bernilai 10.000 perak. Sedangkan bahan pemurnian harganya 1.000 perak per paket. Jadi, tuan bisa mendapatkan 10 paket. Namun, jika tuan masih punya lebih banyak cairan untuk dijual kepada kami, saya berani memberikan 11 paket untuk Anda. Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan tawarannya. Boleh, aku setuju. Pemilik toko itu tampak sangat kegirangan. Dia segera mengambilkan 11 paket bahan tersebut. Sambil menggosokkan kedua tangannya, dia berkata, sejujurnya, tuan, besok adalah hari penempaan besar di kota Guzhou. Akan ada pameran besar yang sangat penting. Jika Anda memiliki sisa cairan pemurni lagi, maukah Anda menjualnya kepada kami di acara tersebut? Ini demi menjaga nama baik keluarga Chen kami. Aku menjawab dengan datar. Akan kuusahakan. Setelah meninggalkan pavilion harta, aku memastikan tidak ada yang membuntutiku. Lalu aku masuk ke sebuah gang sepi untuk melepas penyamaran. Dengan santai, aku kembali berjalan ke jalan utama. Baru saja melangkah beberapa meter. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang sinis.
Oh, lihat siapa yang kita temui di sini. Lu Zheng tanpa angkuh menunggangi kudanya. Di sampingnya, Qin Changsheng mengikuti. Begitu melihatku, dia langsung menarik tali kekang kudanya. Lu Zheng melirik sinis ke arah pavilion harta yang berada tak jauh dari sana. Dia tertawa mengejek. Tuan Qin, sepertinya ada orang yang sedang bermimpi di siang bolong. Berharap bisa mendapatkan cairan pemurni di tempat seperti itu. Qin Changsheng menyahut dengan nada dingin. Di kota Guzhou ini, selain keluarga Qin Ku, tidak akan ada tempat lain yang menyediakan cairan pemurni. Kau mencari barang itu di pavilion harta. Kau benar-benar datang ke tempat yang salah. Lu Zheng menimpali dengan nada menghina. Lebih baik kau berlutut dan memohon padaku saja. Mending kau mohon padaku biar kulepaskan tunanganmu itu. Dia pun pergi dengan angkuh. Qin Changsheng berkata dengan penuh penghinaan. Lupakan soal bisnis pemurnian senjata. Selama aku, Qin Changsheng, masih ada di sini. Jangan harap kau bisa dapat untuk sepeser pun seumur hidupmu. Aku mendengus sinis. Cairan pemurni kelas rendah. Anjing pun ogah. Tak lama kemudian. Satu kesepakatan. Aku mendengus sinis. Cairan pemurni kelas rendah. Anjing pun ogah. Tak lama kemudian. Sosok penting tiba di pavilion Zhenbao. Nona besar keluarga Chen Xiling. Wajahnya begitu menawan. Postur tubuhnya tinggi semampai. Tatapannya memancarkan kecerdasan. Dialah yang memegang kendali atas urusan keluarga. Setelah mendengar laporan manajer, dia berkata, kau menanganinya dengan sangat baik. Memberi keuntungan pada master jiwa itu untuk menjalin hubungan. Tanpa sedikit pun bersikap kurang ajar. Selanjutnya, apakah kita bisa menarik hatinya? Itu tergantung pada suasana hatinya. Jika dia bisa memberikan cairan pemurni kelas menengah di pameran nanti, kita pasti bisa menyaingi keluarga Qin. Kita akan buktikan siapa yang terkuat. Sementara itu, saat aku kembali ke kediaman, suasana di dalam sudah kacau balau. Cepat cari dia. Biar harus gali tanah sekalipun, temukan Jiang Ruswei. Apa? Ruswei hilang. Jantungku seketika berdegup kencang. Aku teringat saat dia pergi tiba-tiba tadi pagi. Firasat buruk mulai menghantuiku. Gadis bodoh itu. Jangan-jangan dia nekat pergi mencari harta karun. Hari sudah hampir gelap dan dia belum kembali. Apa dia dalam bahaya? Aku langsung berlari keluar kota. Menuju Gunung Yunu secepat kilat. Nona Jiang yang cantik. Sudahlah, jangan melawan lagi. Sayang sekali kalau tubuh indahmu hancur jadi bubur gara-gara jatuh. Di tepi sebuah jurang. 3 pria berotot dengan tato kelelawar di dada. Menyeringai kejang ke arah bawah tebing. Di sana, Jiang Ruswei berpegangan erat pada akar pohon. Telapak tangannya bersimbah darah. Wajahnya pucat pasi, tenaganya sudah terkuras habis. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sementara di bawah kakinya adalah jurang maut yang tak berdasar. Ayo naiklah. Kami cuma mau menangkapmu. Lalu menagih utang judi pada Lu Zheng. Tapi tatapan mereka penuh dengan nafsu bejat. Matanya tak pernah lepas sedetik pun dari Jiang Ruswei. Jika sampai tertangkap, nasibnya sudah bisa ditebak. Jiang Ruswei menggertakkan giginya kuat-kuat. Jangan harap. Si pemimpin mulai kehilangan kesabaran. Tarik dia ke atas. 2 pria kekar itu menarik paksa sulur pohonnya ke atas. Jiang Ruswei menatap mereka yang kian beringas. Cepat tarik. Kedua pria itu terus menarik sulur itu dengan kasar. Jiang Ruswei merasa tubuhnya perlahan terseret naik. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Bibirnya bergetar hebat. Dengan suara parau, dia bergumam. Xiao Fan, maafkan aku. Sepertinya di kehidupan ini, aku tak bisa menjadi milikmu. Dia mulai melonggarkan genggamannya. Bersiap terjun ke dalam jurang yang gelap. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Tiba-tiba, salah satu pria yang menarik sulur itu terlempar jatuh dari tebing karena sebuah tendangan maut. Dia menjerit histeris sebelum hilang di telan kabut. 2 lainnya mengamuk dan langsung menyerang si pendatang baru. Tak butuh waktu lama, satu lagi tumbang sambil mengerang kesakitan. 1 orang yang tersisa gemetar ketakutan. Dia berteriak sambil melarikan diri. Beraninya kau membunuh anggota Sui Fugong. Kau akan mati. Jiang Ruswei tertegun di tempatnya. 3 orang dari Sui Fugong tadi. 1 di tingkat 3 Ki Refining. Dan 2 lainnya di tingkat 2. Sesosok wajah muncul dari balik tebing. Dia terpaku seketika. Xiao Fan. Dengan wajah dingin, aku menariknya ke atas. Aku menepuk bahunya pelan. Lalu membentaknya. Siapa yang menyuruhmu datang ke tempat berbahaya ini? Jiang Ruswei menunduk penuh penyesalan. Tanpa kata, dia menunjukkan telapak tangannya yang berdarah. Di sana tergenggam erat sebuah tanaman herbal yang penuh energi murni. Dia berbisik lirih. Di dalam pelukanku, dia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena merasa aman. Rasa lelah yang luar biasa membuatnya terlelap begitu saja. Aku tak tega membangunkannya. Aku memeriksa mayat anggota Sui Fugong itu. Dan menemukan sebuah lencana. Kediaman Tuan Kota pernah mengeluarkan sayembara. Siapapun yang membunuh anggota Sui Fugong akan diizinkan berkultivasi di kolam roh sekali. Sudah banyak orang yang berhasil menembus batas di sana. Setelah menyimpan lencana itu, kegelapan mulai menyelimuti, jalan turun pun tak lagi terlihat. Aku harus mencari gua yang aman untuk berteduh. Dan membantu Ruswei untuk segera pulih. Simpan lencananya baik-baik. Di luar gelap gulita, jalan turun gunung sama sekali tak terlihat. Satu-satunya pilihan adalah mencari gua yang aman. Menghabiskan malam di sini bersama Ruswei. Sambil menjaganya, aku tidak boleh membuang waktu. Kukeluarkan bahan-bahan yang kudapat dari pavilion harta. Mari kita coba memurnikan sesuatu. Fajar pun tiba. Menatap tumpukan abu di tanah,
Aku bergumam. 3 bahan terbuang percuma. Tapi setidaknya, ada 8 botol cairan roh di sisiku. 7 botol kualitas tinggi. Dan 1 botol kualitas sempurna. Sepertinya bakatku jauh melampaui ayah. Aku sudah bisa menciptakan cairan roh kualitas tinggi. Bahkan dalam kondisi prima, aku bisa menghasilkan kualitas sempurna. Tak sabar lagi, langsung kuteguk cairan kualitas sempurna itu. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Energi rohnya 10 kali lipat dari kualitas rendah. Tubuhku terasa sesak, seolah akan meledak. Cepat, meditasi dan serap energinya. 1 jam kemudian. Ranah pemurnian tingkat 4, bahkan hampir menembus tingkat 5. Jiang Ruoxi butuh waktu lama untuk naik dari tingkat 3 ke 4. Padahal dia meminum cairan roh setiap hari. Dia menghabiskan waktu 10 hari penuh. Sedangkan aku, cukup 1 botol kualitas sempurna dan aku berhasil merasakan kekuatan tingkat 4 yang mengalir deras. Aku menatap wajah cantik yang sedang terlelap di sampingku. Tersenyum tipis. Rusue. Kali ini, aku benar-benar bisa melindungimu. Kediaman Jiang. Aura dingin Lu Zheng semakin pekat. Wajahnya tampak sangat muram. Dia menatap 10 botol cairan roh yang sudah kosong. Kenapa? Kenapa bisa begini? Semuanya sudah kuhabiskan. Kenapa aku belum juga menembus tingkat berikutnya? Li Yingshuang pun ikut kebingungan. Akar roh tingkat 9 ditambah 10 botol cairan roh. Bahkan seekor babi pun seharusnya sudah naik tingkat. Tapi Lu Zheng tidak bergeming sedikit pun. Dia hanya bisa mencoba menenangkan. Zheng jangan terlalu terburu-buru. Mungkin ambisimu yang menghambat ketenangan batinmu. Lagi pula, kau tidak kalah. Ling Chen tidak punya akar roh, apalagi cairan roh. Mustahil dia bisa naik tingkat. Anggap saja kalian seri. Lu Zheng mendengus remeh. Dia berani membandingkan dirinya denganku. Kegagalanku hanya sementara. Tapi dia selamanya akan jadi sampah yang tak bisa berkultivasi. Ayo ke aula utama, kita selesaikan ini. Aula besar kediaman Jiang. Aku dan Jiang Rusue melangkah masuk di bawah sinar fajar. Xiao Fan. Dia menatap gerbang itu, ragu untuk melangkah masuk. Karena ini adalah pertarungan yang sudah ditakdirkan untuk kalah. Dan konsekuensinya, dia harus menikah dengan Lu Zheng. Sambil menggigit bibir, dia berbisik pelan. Tidak apa-apa jika kau kalah. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak akan membencimu. Jika aku benar-benar kalah, dia takkan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan Lu Zheng. Paling buruk, dia hanya akan mati sekali lagi. Kugenggam tangannya erat-erat. Dengan nada tenang, aku berucap. Sudah kukatakan, aku akan melindungimu. Dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap begitu. Setelah itu, aku menuntunnya melangkah masuk melewati gerbang kediaman Jiang. 10 tahun hidup menumpang dan dihina. Kini saatnya aku terbang tinggi menembus awan. Lebih dari kapanpun, aku sangat ingin menghadapi tatapan keluarga Jiang itu. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan sampah. Bahwa aku, Ling Chen, sangat layak bersanding dengan Jiang Rusue. Seluruh anggota keluarga Jiang, tua maupun muda, telah berkumpul di sana. Gadis-gadis muda bersolek cantik, mengerumuni Lu Zheng dengan tawa genit. Jiang Ruoxi pun sesekali ikut menimpali pembicaraan mereka. Begitu menyadari kedatanganku, senyum di wajah Jiang Ruoxi langsung sirna. Kukira kau tidak akan berani menampakkan batang hidungmu. Ternyata kau masih punya sedikit harga diri sebagai pria. Orang-orang mulai membandingkanku dengan Lu Zheng. Kata-kata pedas dan sinis mulai menghujam. Bahkan ada yang terang-terangan menghinaku dengan kasar. Wajahku tetap datar, tanpa ekspresi sedikit pun. 10 tahun mendengar cacian. Hatiku sudah lama mati rasa. Tanpa basa-basi, aku berdiri tegak di tengah aula. Postur tubuhku lurus, memancarkan wibawa. Aku menuliskan sebuah pesan. Kapan kita mulai? Aura kepercayaan diriku membuat wajah mereka semua sedikit berubah. Tatapan Jiang Ruoxi penuh dengan keheranan. Dia memperhatikanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia terus menatapku dengan penuh selidik. Hari ini, aku memberinya kesan yang sulit untuk dijelaskan. Seolah ada keyakinan yang terpancar kuat dari dalam tulangku. Namun, dia menggelengkan kepalanya pelan. Pertarungan yang hasilnya sudah bisa ditebak. Mau mulai kapanpun, hasilnya akan tetap sama saja. Li Yingshuang menyentuh cangkir tehnya perlahan. Dengan nada bicara yang angkuh, dia berkata, Ling Chen, kau masih ingat taruhan dengan keluarga Li, kan? Jika kau kalah dari Lu Zheng, Rusue harus menikah dengannya. Aku menatapnya dingin dan menuliskan balasan. Jika Lu Zheng kalah, tolong jaga keponakanmu itu baik-baik. Jangan biarkan kodok buduk bermimpi memakan daging angsa. Li Yingshuang membanting cangkir tehnya ke meja dengan keras. Matanya berkilat penuh amarah yang meluap. Dasar benalu tidak tahu diri. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jika Zhen kalah, dia takkan punya muka lagi untuk memohon. Tapi jika kau yang kalah, kau harus angkat kaki dari kediaman Jiang selamanya. Keluarga Jiang tidak berutang apapun lagi padamu. Aku menyilangkan tangan di balik punggung, lalu menyahut dengan penuh percaya diri. Baik, mari kita buktikan siapa yang lebih unggul. Li Yingshuang berkata, Zhen, tunjukkan kemampuanmu. Kerahkan seluruh kekuatanmu. Meski belum menerobos ke tingkat berikutnya, asalkan ada kemajuan dari sebelumnya, itu sudah dianggap menang. Lagi pula, mustahil Ling Chen bisa melakukan terobosan. Lu Zheng melangkah maju ke tengah aula dengan penuh keyakinan. Menatapku tajam dari kejauhan. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah dia sudah memenangkan segalanya. Bisa bertanding melawan pemilik akar spiritual tingkat 9. Jika para leluhur keluarga Lin tahu, mereka pasti akan merasa sangat bangga. Dia mengangkat kedua tinjunya dan mengayunkannya keras ke udara. Boom! Kekuatan puncak pemurnian Qi tingkat 5. Membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Wajah Jiang Ruoxi seketika berubah muram. Tidak ada terobosan.
Seharusnya tidak mungkin. Dengan bakat tingkat 9. Bahkan orang dengan bakat tingkat 6 pun. Seharusnya sudah bisa menerobos. Para anggota klan mulai saling berbisik. Ternyata akar spiritual tingkat 9 tidak sehebat yang dibayangkan. Jalan kultivasi memang penuh rintangan. Dalam waktu singkat 3 hari. Bisa maju dari tingkat 5 ke puncak tingkat 5. Itu sudah pencapaian yang luar biasa. Mendengar itu, Lu Zheng membusungkan dadanya. Bagaimana, Ling Chen? Meski aku belum menerobos. Setidaknya kekuatanku meningkat pesat. Lalu, bagaimana denganmu? Aku hanya tersenyum tipis. Akar spiritual tingkat 9. Ditambah dukungan penuh dari sumber daya hebat. Cuma segini. Liu Yingshuang menggebrak meja dengan marah. Dia adalah naga di langit. Sedangkan kau hanyalah serangga yang merayap di tanah. Apa hakmu menghinanya? Naga, katamu. Senyumku semakin lebar. Aku mengangkat tinjuku dan mengayunkannya ke udara dengan santai. Seketika, aura emas bergejolak hebat membelah udara. Membuat semua orang terbelalak tak percaya. Pemurnian Qi tingkat 1. Xiao Fan. Kau berhasil menerobos. Wajah Jiang Ruosui yang tadinya muram kini berseri-seri seperti bunga yang mekar di musim semi. Dia menutup mulutnya, terkesiap kaget. Mata Jiang Ruosi bergetar hebat. Dia punya akar spiritual. Lu Zheng melotot tak percaya. Dia tak sudi menerima kenyataan, dia yang jenius tingkat 9. Bisa kalah dari sampah sepertinya. Aku tersenyum sambil mengayunkan kuas. Leluhur keluarga Linku. Jika mereka tahu aku mengalahkan si jenius tingkat 9, pasti mereka akan merasa sangat bangga. Ejekan Lu Zheng tadi kini berbalik menghantam wajahnya sendiri. Dia mengepalkan tinju, menahan amarah yang meluap. Liu Yingshuang mendengus dingin. Cuma tingkat 1 Qi Refining. Lihatlah tampang sombongmu itu. Mana bisa terobosan tingkat 1 dibanding dengan tingkat 6. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu kembali melayangkan satu pukulan. Udara bergetar, meledak pelan. Aku menulis sambil tertawa kecil. Lalu, apalagi, Jiang Rusui ternganga, tak percaya. Tingkat 2 Qi Refining. Kau menembus tingkat 2 hanya dalam 3 hari. Bahkan Jiang Ruosi pun tak bisa lagi duduk tenang. Bahkan aku pun tak sanggup melakukannya. Jiang Ruosi benar-benar terguncang. 3 hari. Menembus tingkat 2. Lin Chen. Apa kau benar-benar tidak punya akar spiritual sebelumnya? Tapi dia sadar, pertanyaannya itu sia-sia. Di bawah pengawasan keluarga Jiang, dia sudah diuji sebanyak 3 kali. Jika dia punya akar spiritual, mustahil bisa disembunyikan. Pupil mata Lu Zheng bergetar hebat. Matanya penuh dengan kebencian. Tingkat 1 saja sudah cukup untuk menang. Tapi tingkat 2. Ini benar-benar penghinaan. Liu Yingshuang terkejut bukan main. Namun dia masih mencoba mengelak. Tingkat 2 juga tidak sesulit itu. Hanya nyaris mengejar kemajuan Lu Zheng. Namun, baru saja kata-kata itu terucap. Aku kembali melayangkan tinju ke udara. Suara ledakan yang nyaring terdengar. Seolah menampar wajah semua orang di sana. Aku menyeringai dingin. Sambil terus menuliskan kalimat ucapan. Lalu, bagaimana sekarang? Jiang Ruosi tersentak berdiri karena terkejut. Hingga kursinya terjatuh tanpa dia sadari. Tingkat 3 Qi Refining. Mustahil. Menembus tingkat 3 dalam 3 hari. Bahkan jenius tingkat 9 pun takkan sanggup. Lin Chen, sebenarnya, apa yang terjadi padamu? Seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata kini menatapnya dengan penuh rasa ngeri. Menatap pemuda yang sudah menjadi sampah selama 10 tahun ini. Aku berdiri tegak dengan satu tangan di belakang punggung. Tangan lainnya mengayunkan kuas dengan gagah. Naga sejati, lalu kenapa? Akar spiritual tingkat 9, memangnya kenapa? Berani mencuri waktuku. Semuanya akan kuinjak-injak di bawah kakiku. Di depan semua orang, aku merangkul Jiang Rusui dengan erat. Sekali ayunan kuas, aku menuliskan. Rusui adalah istriku, Lin Chen. Tak ada yang bisa merebutnya dariku. Lu Zheng merasa sangat terhina. Sialan. Kau, Margalin. Jangan sombong dulu. Biar ku beritahu satu hal. Orang-orang dari Pavilion Tianji sudah dalam perjalanan ke sini. Saat-saatnya tiba. Aku akan langsung masuk ke Pavilion Tianji. Sedangkan kau, hanyalah serangga menjijikan di tingkat 3 pemurnian Qi. Dibandingkan denganku. Kau tidak pantas. Dia pergi dengan penuh amarah. Kau pikir aku takut? Hanya serangga pengganggu. Melawanku. Mimpi saja kau. Dia pergi begitu saja. Cih, dasar sombong. Aku selalu meragukan akar spiritual tingkat 9 milik Lu Zheng. Ada yang tidak beres dengan kekuatannya. Aku yang hanya punya akar transparan saja. Bisa mencapai tingkat 4 pemurnian Qi dalam 3 hari. Tidak masuk akal jika akar tingkat 9. Bahkan tidak bisa menembus 1 tingkat pun. Saat orang Pavilion Tianji datang nanti, mereka pasti akan memverifikasi ulang akarnya. Saat itu tiba. Apa dia benar-benar masih bisa terdeteksi sebagai tingkat 9? Liu Yingshuang yang merasa dipermalukan hari ini menatapku dengan penuh kebencian. Bagus. Kau pikir punya akar spiritual sudah hebat? Hah? Tadinya aku kasihan padamu. Dan tidak menuntut mahar apapun. Tapi karena kau merasa sangat hebat, siapkan mahar yang mewah dalam 10 hari. Aku ingin mahar yang sangat besar. Jika kau tidak bisa memberikannya, jangan salahkan aku jika aku membatalkan janji. Dan menikahkan Jiang Rusui dengan orang lain. Kebahagiaan Jiang Rusui seketika sirna. Wajahnya kembali diliputi kecemasan. Xiao Bai. Sepertinya tabunganku masih jauh dari cukup untuk mahar itu. Liu Yingshuang sengaja mempersulitmu. Tapi aku tidak khawatir sedikit pun. Karena sekarang, aku adalah seorang Soul Master. Seorang master jiwa yang mampu memurnikan pil-pil tingkat tinggi.
Rusue. Aku akan pergi berkultivasi sekarang. Jangan pergi keluar sendirian lagi. Kau mengerti? Jiang Rusue mengangguk patuh. Iya. Pergilah. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Dia menatap dengan penuh rasa syukur. Pada punggungku yang bergegas pergi. Matanya penuh dengan damba. Kakak, kau baru saja membuang takdir sejatimu. Jiang Ruo 11 berjalan ke sampingnya. Sangat disayangkan. Menembus tingkat 3 pemurnian Qi dalam 3 hari. Di hadapan akar spiritual tingkat 9. Itu sama sekali tidak ada artinya. Di masa depan, sosok Lu Zheng bahkan takkan bisa digapai oleh Ling Chen. Namun Jiang Rusue tetap menatap punggungku. Seberapa kuat pun Lu Zheng, apa peduliku? Bagiku, hanya Ling Chen. Pria yang layak kuberikan seluruh hatiku. Jiang Ruo 11 menoleh, menatap. Wajah Jiang Rusue yang terpancar. Kebahagiaan dan penuh harapan. Pria yang layak diberikan seluruh hati. Jiang Ruo 11 menoleh, menatap. Wajah Jiang Rusue yang terpancar. Kebahagiaan dan penuh harapan. Kata-kata itu terdengar sangat mengganggu di telinganya. Ling Chen. Apa dia benar-benar sehebat itu? Di depan kediaman Tuan Kota. Di sepanjang jalanan yang luas. Berjejer berbagai macam kedai. Hari ini adalah hari pameran. Bagi seluruh keluarga alkemis di kota. Para pemurni obat, besar maupun kecil. Semuanya datang untuk memamerkan obat-obatan terbaik hasil karya mereka. Qin Changsheng berdiri di panggung megah milik keluarga Qin. Memamerkan produk paling laris. Teknik pemurnian tingkat rendah. Kerumunan orang membanjir bagaikan lautan. Namun di sisi lain, di panggung milik keluarga Chen yang sama luasnya. Suasananya justru sepi senyap. Perbedaan yang sangat mencolok itu membuat hati Chen Xilin tidak tenang. Apa senior itu benar-benar akan datang? Sang manajer tersenyum pahit. Kebanyakan master jiwa punya kepribadian yang aneh. Dia datang atau tidak, itu tergantung suasana hatinya. Hal itu membuat mereka semakin gelisah. Pusaka legendaris keluarga Qin itu sepertinya telah membangkitkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Kabarnya, Qin Changsheng telah berhasil meracik cairan pemurni tingkat menengah. Satu-satunya jalan bagi keluarga Chen saat ini hanyalah menjilat kaki master jiwa itu. Tepat saat itu, aku melangkah ke tengah-tengah arena pameran. Qin Changsheng menyadari kehadiranku. Sudut bibirnya terangkat sinis. Lihat pemuda di bawah sana. Kalian semua mengenalnya, kan? Lin Chen. Si pecundang yang sudah ku blacklist dari industri pemurnian. Bahkan untuk sekadar membeli pun tak boleh. Dia sampai mengemis-ngemis ke pavilion Chen tapi tetap saja ditendang keluar. Coba hitung waktunya. Sekarang dia pasti sudah kalah taruhan. Dan diusir seperti anjing, kan? Hanya demi sebotol cairan pemurni. Dia sampai kehilangan istrinya sendiri. Kalian tentu tidak mau berakhir menyedihkan seperti dia, bukan? Jadi, mumpung stok masih ada, cepat borong. Provokasi murahan itu langsung membuat para pendekar yang ragu menyerbu stand keluarga Qin. Qin Changsheng mengejekku. Tuan Muda Lin, kau adalah contoh kegagalan yang sangat berguna. Jauh lebih efektif daripada 1000 kata promosiku. Dia tertawa meremehkan. Tuan Muda Lin, kau benar-benar contoh pecundang yang sempurna. Kehadiranmu di sini sangat membantuku. Bagaimana kalau kau bekerja di keluarga Qin saja? Tugasmu hanya menceritakan setiap hari. Bagaimana kau kehilangan istrimu? Hanya demi sebotol cairan pemurni. Aku hanya tersenyum penuh arti. Lalu menuliskan pesan. Tuan Qin, kau tertawa terlalu cepat. Qin Changsheng tertawa terbahak-bahak. Kau benar sekali. Karena aku masih punya berita yang jauh lebih hebat. Senyumku semakin lebar. Kuharap kau masih bisa tertawa sampai akhir nanti. Aku berbalik dan masuk ke dalam gang gelap. Tak lama kemudian, muncul sosok misterius berjubah panjang. Dengan topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Orang inilah yang akan menjadi mimpi buruk bagi Qin Changsheng dan seluruh keluarganya. Aku melangkah naik ke stand keluarga Chen. Tuan Chen sedang berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Dia mengernyit saat melihat bayangan hitam mendekat. Namun sang manajer langsung mengenali jubah itu. Jantungku berdegup kencang. Nona muda. Ternyata benar dia. Komandan Chen bergegas menghampiri. Hormat saya pada senior. Langsung saja ke intinya. Berapa banyak cairan pemurni yang bisa kalian tampung? Komandan Chen berusaha menahan kegembiraannya. Keluarga Chen sudah menyiapkan 100.000 perak. Sesuai harga pasar, itu cukup untuk 10 botol kualitas menengah. Aku mengernyitkan dahi. Aku tidak punya kualitas menengah saat ini. Komandan Chen mengira aku tidak puas dengan harganya. Dia pun menjelaskan. Keluarga Qin sudah berhasil membuat kualitas menengah. Kedepannya, harga pasti akan turun di bawah 10.000 perak. Kami bahkan rela rugi demi menjatuhkan mereka. Aku menjawab datar, aku tidak menjual kualitas menengah. Komandan Chen tertegun. Aku mengeluarkan 1 botol dan menunjukkannya di telapak tangan. Hanya ini yang kujual. Pupil mata Komandan Chen mengecil seketika. Memurnikan kualitas menengah dan tinggi adalah 2 tingkat yang berbeda. Yang pertama hanya butuh master jiwa tingkat 1. Tapi yang kedua, minimal butuh tingkat 2, dan master jiwa tingkat 2. Di seluruh sekte Qin Yun, hanya ada 1 orang. Bendahara di sana pun ikut terperangah. Dia langsung berteriak kaget. Cairan pemurni kualitas tinggi. Aku balik bertanya. Tentu saja kami mau, sangat mau. Sahut sang bendahara dengan cepat. Hanya saja. Berapa harga yang senior inginkan? 10.000 perak. Kilatan curiga muncul di mata Komandan Chen. Kualitas menengah saja 10.000. Kenapa kualitas tinggi harganya sama? Sampai aku mengeluarkan 3 botol lagi ke hadapan mereka. Aku berkata dengan tenang. Aku hanya punya 1 syarat. Hancurkan keluarga Qin.
Kalian sanggup. Komandan Chen akhirnya paham. Pantas saja harganya semurah itu. Ternyata senior ini punya dendam pribadi dengan keluarga Qin. Dia langsung mengambil keputusan. Jika senior bisa terus memasok dengan harga ini, menghancurkan keluarga Qin bukanlah hal sulit. Aku melirik Qin Changsheng yang sedang jemawa di seberang sana. Bagus. Berikan bahannya padaku. Aku akan memurnikannya dalam jumlah besar sekarang juga. Komandan Chen segera memerintahkan persiapan bahan dan tempat. Matahari mulai meninggi. Saat di mana kerumunan sedang berada di puncaknya. Qin Changsheng tertawa lebar. Semuanya. Aku punya kabar gembira untuk kalian. Keluarga Qin kami telah berhasil menciptakan cairan pemurni tingkat menengah. Harganya hanya 13.000 perak saja. Seluruh aula seketika gempar bagai disambar petir. Namun, tepat di saat itu. Hadirin sekalian. Keluarga Chen juga punya kabar gembira yang ingin diumumkan. Komandan Chen tersenyum penuh kemenangan. Sambil membawa nampan yang tertutup kain merah. Qin Changsheng mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Hanya gertakan sambal. Berani sekali dia menantang keluarga Qinku. Kau butuh bukti nyata jika ingin melawanku. Sudut bibir Komandan Chen terangkat sinis. Dia pun menyibakkan kain merah itu. Mulai hari ini, keluarga Chen akan menyediakan cairan pemurni tingkat tinggi dalam jumlah terbatas. 1 botol cairan pemurni tingkat tinggi pun terpampang nyata. Suasana langsung pecah, teriakan histeris mengguncang tempat itu. Tingkat tinggi. 1 botol saja khasiatnya. Tingkat tinggi, ini benar-benar barang langka. 1 botol ini setara dengan 5 botol tingkat rendah. Ini kan obat tingkat atas yang hanya bisa dinikmati murid sekte Qin Yun. Pupil mata Qin Changsheng bergetar hebat karena terkejut. Dari mana keluarga Chen bisa mendapatkan barang tingkat tinggi? Dia mulai kehilangan ketenangannya. Melihat para pelanggannya berbondong-bondong lari ke stan lawan. Dia berteriak dengan kalap. Semuanya, jangan gegabah. Cairan tingkat tinggi setidaknya berharga 50.000 perak. Apa kalian yakin sanggup membelinya? Namun, Komandan Chen hanya menyeringai tipis. Sebagai tanda terima kasih kami kepada para pelanggan. Selama 1 bulan ini, harga cairan pemurni tingkat tinggi adalah 12.000 perak. Apa? Bahkan lebih murah dari barang tingkat menengah keluarga Qin. Hanya orang bodoh yang tidak mau beli. Tuan Qin, aku tidak jadi beli, kembalikan uangku. Rifan, kembalikan uang kami. Kerumunan itu seketika meledak dalam kekacauan. Sebagian menyerbu stan keluarga Chen. Sebagian lagi mendesak keluarga Qin untuk mengembalikan uang mereka. Kekacauan itu terus berlanjut hingga senja tiba. Qin Changsheng menatap tumpukan barang retur yang menggunung di hadapannya. Matanya merah pada menahan amarah yang meluap. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Dia menggertakkan giginya kuat-kuat. Lalu berbisik dengan nada rendah yang mengancam. Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Kau masih terlalu hijau untuk bisa menghancurkan keluarga Qin. Aku sudah banyak membantu Lu Zheng selama ini. Sudah saatnya dia memanggil pelindung di belakangnya untuk membantu kita. Di dalam tenda belakang milik keluarga Chen. Aku menyesap tehku dengan tenang. Hari ini total ada 50 botol tingkat tinggi yang berhasil dibuat. Dan 10 botol tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi akan kusimpan untuk diriku sendiri. Sedangkan yang tingkat tinggi, kujual ke keluarga Chen seharga 500.000 perak. Komandan Chen datang menghampiriku sambil membawa tumpukan uang kertas. Senior, ini 500.000 lembar perak milik Anda. Aku menerimanya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Besok, aku akan menumpas 1 kelompok lagi. Kalian cukup siapkan uang dan bahan-bahannya untuk pertukaran nanti. Tunggu sebentar, senior. Siapkan saja uang dan bahannya. Senior, mohon tunggu dulu. Komandan Chen angkat bicara. Senjata tingkat tinggi ini memang cukup untuk menghancurkan separuh kekuatan keluarga Qin. Tapi mereka masih punya stok tingkat rendah untuk sekadar bertahan hidup. Bisakah senior menempa beberapa barang tingkat rendah juga? Aku terdiam, menatap kosong ke depan. Bukannya aku tidak bisa membuatnya. Hanya saja permintaannya pasti akan membeludak. Bekerja siang malam pun belum tentu bisa memenuhi semuanya. Fokus utamaku adalah berkultivasi. Membuang waktu hanya demi keluarga Qin itu sama sekali tidak sepadan. Apa mungkin kita bisa melatih beberapa murid master jiwa khusus untuk menempa? Ekspresi Komandan Chen mendadak terlihat canggung. Karena arah tatapanku tepat tertuju pada dadanya. Aku tersadar dan langsung berkata, maaf, aku tadi sedang berpikir, apa perlu melatih beberapa murid master jiwa khusus untuk menangani barang-barang tingkat rendah. Tapi hal ini tidak bisa diputuskan terburu-buru. Kita bicarakan lagi saat aku punya waktu luang. Mendengar itu, jantung Komandan Chen berdegap kencang. Melatih murid master jiwa. Bahkan dengan bantuan pusaka keluarga pun, mereka hanya mentok di level magang. Jika keluarga Chen punya murid master jiwa sendiri, masa depan kami akan terjamin. Namun, aku baru saja memancing minatnya lalu menghentikan pembicaraan begitu saja. Mengingat caraku menatap dadanya tadi. Dia sepertinya salah paham akan sesuatu. Dia menggigit bibir merahnya sambil menghela napas panjang. Dia sedang memberiku kode, ya, benar saja. Semua laki-laki itu sama saja. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, keluarkan kristal pengintai. Saat dia datang ke kediaman besok, aku ingin melihat wajah aslinya. Dia kemudian menambahkan, kudengar Ruswe sudah bertunangan. Minta manajer untuk mengundangnya bertamu ke kediaman. Suruh dia membawa tunangannya sekalian. Gadis secantik dia. Pasti sudah menemukan. Seorang tuan muda yang sangat luar biasa, kan? Manajer itu hanya bisa tersenyum pahit. Nona sepertinya belum tahu. Tunangannya adalah Ling Chen. Komandan Chen tersentak kaget. Ling Chen yang menumpang di keluarga Jiang itu. Bukankah dia si bisu itu? Dan lagi, dia tidak punya akar spiritual, kan? Ruswe sudah gila. Tidak mungkin. Dia itu bisu. Mana mungkin orang tanpa akar spiritual sepertinya? Ruswe benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya.
Tidak bisa. Aku harus meyakinkannya untuk membatalkan pernikahan ini. Aku juga harus bicara pada Ling Chen. Sebagai laki-laki, apa dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri? Setelah meninggalkan pameran, aku tidak langsung kembali ke kediaman Jiang, melainkan pergi menuju gerbang kediaman tuan kota. Lalu mengeluarkan lencana belat talisman itu. Masih semuda ini, tapi sudah mampu menghabisi belat talisman Duk. Benar-benar pahlawan muda yang luar biasa. Kau berhak berlatih di kolam roh awan kelam 1 kali. Ikut aku. Di sudut kediaman, ada 2 ruang rahasia yang berdampingan. Di bawahnya, uap energi spiritual dari kolam roh awan kelam terus mengepul dengan sangat pekat. Saat aku tiba, seorang wanita berbaju ungu sudah berdiri di depan ruangan itu. Posturnya tinggi semampai. Pinggangnya begitu ramping, seolah bisa digenggam dengan 1 tangan. Wajahnya cantik luar biasa, namun tatapannya sedingin es. Seolah menjauhkan siapapun yang mendekat. Benar-benar seperti bidadari yang keluar dari lukisan. Hanya dengan 1 lirikan, dia langsung tahu tingkat kekuatanku. Tahap pemurnian Ki level 4, ya. Kau terlambat. Ucapnya dingin, lalu dia masuk ke salah satu ruangan untuk mulai berlatih. Kolam roh awan kelam ini sudah dibuka selama 3 tahun. Energi spiritualnya sudah tidak sepekat dulu. Hanya mereka yang berada di level 1 atau 2 yang punya peluang untuk melakukan terobosan. Bagi level 4 ke atas yang ingin naik tingkat, itu mustahil, kecuali punya akar spiritual yang luar biasa, atau menguasai teknik pernapasan tingkat tinggi. Akar luar biasa dan teknik tingkat tinggi, ya. Aku tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke ruangan rahasia satunya. Tak lama kemudian, tuan kota, Ye Jifeng, datang terburu-buru. Apa Nona Liu sudah masuk? Benar, beliau sudah mulai bermeditasi. Dia adalah putri dari ketua sekte Qing Yun. Kita tidak boleh mengabaikannya sedikit pun. Segera kabari aku jika dia sudah selesai. Dia menyadari ada orang lain di ruangan sebelah. Setelah bertanya sejenak, dia hanya mendengus pelan. Sudahlah, hanya pemuda asing, dia takkan mungkin mengganggu Nona Liu. Saat ini, aku sudah masuk ke dalam meditasi yang dalam. Akar spiritual transparanku mulai bereaksi seperti akar pohon raksasa. Dia takkan mengganggu Nona Liu. Aku sudah tenggelam dalam kultivasi. Akar spiritualku menghisap energi dengan sangat rakus, menelan setiap tetes energi spiritual yang ada. Kukombinasikan dengan kitab suci angin sepoi untuk mempercepat penyerapan. Saat keduanya bekerja bersamaan, energi spiritual di tempat ini seolah terpanggil oleh sesuatu. Semuanya berpusat dan mengalir deras ke arahku. Wanita berbaju ungu di sebelah tiba-tiba tersentak bangun. Dia merasakan seluruh aliran energi spiritualnya mulai tersedot pergi. Raut wajahnya yang dingin kini dipenuhi keraguan. Aku berlatih teknik tertinggi di sekteku. Akar spiritualku pun berada di tingkat 7. Seharusnya energi spiritual ini mengalir ke arahku. Ia kembali merapal mantra hatinya, berusaha merebut kembali kendali atas energi itu. Namun, energi spiritual di dalam ruang rahasia itu bukannya bertahan, malah tersedot keluar dengan jauh lebih cepat. Mungkinkah bakat orang itu jauh melampauku? Ia akhirnya menyerah dan menghentikan meditasinya. Ia melangkah keluar dan mencoba merasakan hawa dari celah pintu. Hawa spiritual yang luar biasa sedang ditelan habis. Seolah ada lubang hitam di dalam sana. Kecepatan penyerapan yang gila. Jangan-jangan, dialah orangnya. Si pemilik akar spiritual tingkat 9 itu. Matanya tertuju tajam pada pintu batu itu. Tatapannya penuh dengan ambisi untuk bersaing. Kali ini ia nekat kabur tanpa sepengetahuan ayahnya. Hanya demi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sosok jenius dengan akar spiritual tingkat 9 yang menggemparkan dunia. Sehebat apa sebenarnya orang itu? Tiba-tiba, suara dengungan rendah terdengar dari dalam ruangan. Gelombang energi pemurnian Ki tingkat 5 terpancar keluar. Dia berhasil menerobos. Di tempat dengan energi setipis ini, dia benar-benar berhasil melakukannya. Gadis berbaju ungu itu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Luar biasa. Jadi ini kekuatan tingkat 9, tapi dengan bakat dan teknikku, aku pun masih bisa mengimbanginya. Tingkat 9 ternyata tidak jauh berbeda dariku. Namun, tak lama berselang, ledakan energi kembali mengguncang ruangan itu. Gelombang pemurnian Ki tingkat 6 menyapu ke segala arah. Wajah cantik gadis itu akhirnya menunjukkan kegemparan. Tekanan dari tingkat 6 itu benar-benar nyata. Ia benar-benar terpaku dalam keterkejutan. Hanya dalam waktu sesingkat itu, dia melompat dari tingkat 5 ke tingkat 6. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Bahkan jika ia mengerahkan segalanya, ia takkan mampu melakukannya. Senyum pahit tersungging di sudut bibirnya. Inilah jurang pemisah antara tingkat 9 dan tingkat 7. Namun, harga dirinya masih mencoba bertahan. Cukup sampai di sini. Dia takkan bisa lebih jauh lagi. Dari tingkat 6 ke tingkat 7 adalah tembok besar yang sulit ditembus. Dulu, aku butuh 10 hari penuh untuk melewatinya. Waktu terus berlalu perlahan. Tak ada lagi pergerakan dari dalam ruangan. Segalanya seolah membenarkan dugaannya. Saat waktu hampir habis, kapten penjaga melangkah maju untuk mengetuk pintu. Tapi tiba-tiba, sebuah tekanan yang jauh lebih dahsyat meledak keluar dari dalam ruang rahasia itu. Sang kapten penjaga bahkan hampir terjungkal dibuatnya. Ranah pemurnian Ki tingkat 7. Hanya dalam waktu 1 jam saja. Dari puncak tingkat 4, dia langsung menembus ke tingkat 7. Padahal selisih antara tingkat 6 dan 7 itu tidak seberapa. Tapi kenapa perbedaannya bisa sejauh ini? Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. Tekad kultivasinya nyaris runtuh seketika. Akar spiritual tingkat 7 yang selama ini ia banggakan. Ternyata tak ada apa-apanya di hadapan tingkat 9. Aku keluar dari ruang rahasia dengan tubuh bersimbah keringat. Dan melihat gadis berbaju ungu itu masih ada di luar.
Aku sadar kalau kultivasiku tadi pasti telah mengganggunya. Segera aku merapatkan tangan memberi hormat. Nona, maafkan aku, sepertinya aku sudah mengganggumu. Gadis itu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Seolah ingin mengukir wajahku dalam ingatannya dalam-dalam. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Namaku Liu Qingxian. Ingat baik-baik namaku. Saat kau sudah berhasil mengejar ranahku nanti, aku akan menantangmu berduel." Apa-apaan dia? Tiba-tiba saja mengajak duel tanpa alasan yang jelas. Dia bahkan melemparkan sebuah lencana padaku. Aku hanya bisa menggaruk kepala dan pergi dengan bingung. Liu Qingxian pun meninggalkan kota Guzhou. Terbang menjauh menunggangi bangau putihnya. Tak lama setelah terbang, bayangan hitam besar tiba-tiba menutupi langit di atasnya. Saat dia mendongak, ternyata itu adalah seekor elang biru raksasa. Di atas punggung elang itu, berdiri seorang pria. Pria parubaya dengan aura yang sangat tajam. Melihat sosok itu, dia tersentak kaget. Dan segera berlutut memberi hormat. Murid Sekte Qingyun, Liu Qingxian. Memberi salam pada wakil Master Pavilion Chen dari Pavilion Tianji. Pria ini memanglah salah satu dari 12 wakil Master Pavilion Tianji. Chen Xingdao. Dialah orang yang diutus untuk menjemput Lu Zheng. Ayahmu mencarimu kemana-mana, tahu. Dia melirik ke arah kota Guzhou di bawahnya. Dan Liu Qingxian langsung tahu apa tujuannya. Kau sudah bertemu dengan pemilik akar spiritual tingkat 9 itu. Bagaimana menurutmu? Dia benar-benar keterlaluan. Chen Xingdao tertegun. Seingatnya, Liu Qingxian adalah gadis keras kepala yang tidak pernah mau mengalah pada siapapun. Tapi sekarang, dia malah menangis terseduh-seduh. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Chen Xingdao pun tak bisa lagi tertawa. Tidak mungkin. Hanya dalam 1 jam. Hanya dengan energi spiritual biasa. Dari puncak tingkat 4 langsung ke tingkat 7. Bahkan aku yang punya akar spiritual tingkat 8 pun tidak akan sanggup. Kecepatan kultivasinya bahkan tak sampai setengah dari yang kau bicarakan. Melihat ekspresi terkejut di wajah Chen Xingdao, hati Liu Qingxian merasa sangat puas. Ternyata pemilik akar roh tingkat 8 pun bisa merasa terpukul. Ya, wakil Pavilion Chen, kenapa tidak kau periksa saja sendiri? Nanti kau juga akan tahu kebenarannya. Lagi pula, aku sudah memberikan token Qingyun padanya. Dia sangat mudah dikenali. Aku pamit dulu. Sambil bersenandung riang, dia pergi menunggangi bangau putihnya. Chen Xingdao pun ditinggal sendirian. Chen Xingdao bergumam dengan penuh keheranan. Apa perbedaan antara tingkat 9 dan 8 benar-benar sejauh itu? Aku masih tidak percaya. Kediaman Jiang. Saat aku kembali, seisi kediaman tampak kacau balau. Para pelayan sibuk menata keranjang bunga dan membersihkan perabotan. Bahkan Jiang Zhengya pun turun tangan sendiri. Ada apa ini? Tadi penguasa kota mengirim utusan untuk memberitahu kami. Utusan dari Pavilion Tianji akan segera tiba. Orang yang akan menjemput pemilik akar roh tingkat 9 itu. Akhirnya dia datang juga. Ling Chen, kenapa kau malah bengong di sana? Cepat kerja. Jika kau sampai mengacaukan hari besarku, 10 nyawamu pun takkan cukup untuk menebusnya. Aku melempar kain lap itu ke lantai begitu saja. Lalu menuliskan sesuatu dengan kuas. Urusanmu, apa hubungannya denganku? Benar-benar bodoh. Hari ini adalah hari di mana aku akan naik ke puncak dunia. Di luar sana, banyak orang yang mengemis ingin menjilatku. Tapi aku bahkan tak sudi melirik mereka. Kau punya kesempatan untuk membersihkan kursiku. Tapi kau malah menyia-nyiakannya. Zhen Er, kenapa kau membuang waktu meladeni si bisu ini? Ada orang yang memang ditakdirkan menjadi rendah selamanya. Itu sudah nasibnya. Qin Changsheng yang baru tiba langsung menyapa dengan hormat. Tuan Muda Lu. Selamat, aku ucapkan selamat. Ini hadiah kecil dariku, mohon jangan ditolak. Kuharap kelak kau bisa membantu keluarga Qin kami. Beberapa pria berotot di belakangnya. Membawa beberapa peti berisi alat pemurni tingkat rendah. Membuat semua orang yang melihatnya berdecak kagum. Setidaknya nilainya mencapai 300.000 perak. Lu Zheng menerima semuanya tanpa ragu. Ketua Qin datang di waktu yang tepat. Semua yang bekerja di sini, masing-masing akan mendapat 1 botol. Tentu saja. Kecuali orang yang sok hebat itu. Para pelayan dan anggota keluarga pun bersorak gembira. Mereka semua menerima 1 botol cairan pemurni. Hanya aku yang berdiri dengan tangan kosong. Ling Chen. Sekarang kau mulai menyesal, kan? Ling Chen. Kau sudah mulai menyesal, kan? Hanya 1 botol kelas rendah. Kesempatanmu menjadi ahli penempa pun hilang begitu saja. Aku meraba balik jubahku. Merasakan 10 botol cairan penempa tingkat tinggi di sana. Orang seperti itu tidak layak mendapatkannya. Lalu dengan tenang, aku mulai menggerakkan kuas. Kalau aku jadi kau, sebelum resmi masuk ke Pavilion Tianji, aku takkan sudi menerima hadiah ini. Lihatlah. Bahkan dalam mimpinya pun, dia ingin menjadi diriku. Aku yang mau memberi. Tuan Muda Lu pun mau menerima. Tak perlu kau ikut campur urusan kami. Aku menatap Qin Changsheng. Tersenyum penuh arti. Aku hanya khawatir Tuan Qin akan berakhir dengan tangan hampa, dan akhirnya menyesal setengah mati. Sekarang aku sudah punya sandaran sehebat akar roh tingkat 9. Rasanya tak ada alasan bagiku untuk menyesal. Tepat saat itu, angin kencang tiba-tiba menerjang. Seekor elang biru raksasa turun perlahan di atas kediaman keluarga Jiang. Sesosok bayangan dengan aura yang menekan. Melompat turun. Napas Lu Zheng tertahan sejenak. Dia menoleh padaku dan berucap, Ling Chen, inilah saatnya. Momen kejayaanku telah tiba. Perhatikan baik-baik. Bagaimana aku melompati gerbang naga. Dan menjadi naga sejati di atas 9 langit. Begitu Chen Xingdao menapakkan kaki, Jiang Zhengya bersama Lu Zheng
memimpin seluruh anggota keluarga Jiang keluar, dan berlutut menyambutnya. Kami menyambut kedatangan yang mulia dari Pavilion Tianji. Chen Zhengdao tersenyum tipis, mengangguk pelan. Aku adalah wakil ketua Pavilion Tianji. Chen Zhengdao, wakil ketua. Semua orang yang ada di sana terperangah. Awalnya mereka mengira yang datang hanyalah seorang utusan biasa. Siapa sangka, ternyata seorang wakil ketua sendiri yang turun tangan. Betapa Pavilion Tianji sangat menghargai akar roh tingkat 9. Benar-benar di luar dugaan. Siapa di antara kalian yang memiliki akar roh tingkat 9? Seketika, semua pasang mata tertuju pada Lu Zheng. Rasa iri dan Qi dan kekaguman bercampur menjadi satu. Iri dan Qi. Semua tatapan itu tertuju padanya. Membuat Lu Zheng merasa sangat bangga. Dia memberi hormat dan berkata, Junior Lu Zheng. Memberi hormat kepada wakil master Pavilion Chen. Chen Zhengdao segera melangkah maju. Lalu membantunya berdiri dengan tangannya sendiri. Bagus, bagus sekali. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Chen Zhengdao tersenyum sambil menjabat tangan Lu Zheng. Jangan tegang begitu. Bisa dibilang, kita ini berasal dari kampung halaman yang sama. Aku lahir di kota Biliu, tepat di sebelah kotamu. 30 tahun lalu, aku mengguncang Pavilion Tianji dengan akar roh tingkat 8. Seluruh pavilion gempar saat itu. Dan 30 tahun kemudian, kau muncul dengan tingkat 9. Dan kembali mengguncang Pavilion Tianji. Inilah yang namanya takdir di antara kita. Semua orang tersentak menyadari sesuatu. Ternyata Chen Zhengdao adalah sosok jenius dari kota Biliu itu. Sang pemilik akar roh tingkat 8 yang legendaris. Sikap ramahnya yang terang-terangan mendekati Lu Zheng. Menandakan bahwa begitu Lu Zheng masuk ke Pavilion Tianji, dia pasti akan mendapatkan perlindungan penuh. Qin Changsheng mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat sambil bergumam. Sudah kubilang, instingku tidak pernah meleset. Pilihanku selalu tepat. Chen Zhengdao berbincang cukup lama dengan Lu Zheng. Setelah suasana mencair, barulah mereka masuk ke topik utama. Semua orang pun berpindah ke aula utama. Chen Zhengdao duduk di kursi kehormatan. Sementara yang lain berdiri di sisi kiri dan kanan, bahkan tidak berani bernapas keras. Lu muda, kehebatan akar roh tingkat 9 milikmu itu. Sudah kudengar beritanya sepanjang jalan ke sini. Bahkan gadis dingin dari sekte Qingyun itu pun. Sampai kau buat menangis terseduh-seduh. Bisa kau tunjukkan sedikit kemampuannya di sini? Lu Zheng mengangguk mantap. Dia melangkah dengan tenang ke tengah aula. Namun baginya, sekadar mengaktifkan akar roh saja tidak akan cukup untuk menunjukkan kekuatan tingkat 9 yang sesungguhnya. Wakil Master Chen, bolehkah aku menunjukkannya lewat sesi latih tanding? Tanpa ragu, Chen Zhengdao mengangguk setuju. Tentu. Kau ingin bertarung dengan siapa? Lu Zheng tersenyum sinis di dalam hati. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah seseorang yang berdiri tenang. Dengan tangan tersembunyi di balik jubahnya. Sambil menyeringai penuh kebencian. Dia menatap tajam ke arahku. Yang sejak tadi hanya dia memperhatikan. Ling Chen, apa kau punya nyali untuk bertarung denganku sekali lagi? Chen Zhengdao mengikuti arah telunjuknya dan menatapku. Dia menyadari bahwa aku hanya bisa merespons dengan menulis kata-kata. Wajahnya menunjukkan rasa heran. Dia, seorang bisu, wakil master mungkin belum tahu. Tapi wanita yang kucintai telah direbut dariku dengan alasan surat pertunangan konyol itu. Demi merebut kembali cintaku, aku harus memberinya pelajaran di sini. Siapa sangka dia menggunakan cara licik untuk mengalahkanku. Aku tidak terima. Aku ingin wakil master Pavilion Chen menjadi saksi. Lihatlah bagaimana aku secara jantan merebut kembali wanita yang kucintai. Chen Zhengdao sedikit mengernyit. Seorang bisu bisa menindas pemilik akar spiritual tingkat 9. Liu Yinshuang bergegas maju untuk menutupi keadaan. Melapor pada wakil master Pavilion Chen. Apa yang dikatakannya memang benar. Ling Chen ini mengandalkan budi masa lalu. Lalu memaksa putri sulungku untuk menikahinya. Tatapannya melirik ke arah anggota keluarga Jiang. Mengancam mereka agar ikut berbohong demi Chen. Namun mungkin karena nurani yang tersisa. Atau karena takut akan wibawa wakil master Pavilion. Tak ada satupun yang berani bersuara. Mata Qin Changsheng berputar licik. Dan langsung menyahut. Wakil master Pavilion Chen. Aku menjamin atas nama kehormatan keluarga Qin. Hal ini memang benar terjadi. Dengan 2 orang sebagai penjamin. Wajah Chen Zhengdao berubah dingin. Dia menatapku dengan penuh tekanan. Memanfaatkan budi untuk menindas orang lain. Sama saja dengan perampokan. Apa kau berani mengadu kemampuan dengan Lu Zheng? Jiang Ruswei yang berdiri di samping tertegun. Jelas-jelas keluarga Jiang yang tidak tahu budi dan melanggar janji. Kenapa sekarang malah dia yang dituduh licik? Dia hendak bicara untuk membela. Namun aku menghentikannya. Aku menuliskan pesan di kertas. Bicara banyak pun tak ada gunanya. Jika masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan, maka tak perlu banyak berdebat. Lalu aku menatap Lu Zheng. Bagaimana aturannya? Jika masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan, maka tak perlu banyak berdebat. Lalu aku menatap Lu Zheng. Bagaimana aturannya? Tentu saja dengan kekuatan murni. Aku menggoreskan kuas sekali lagi. Baik. Lu Zheng mencibir dalam hati. Dia sudah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 5. Bahkan beberapa hari ini dia diam-diam melatih teknik pedang rahasia keluarga Jiang. Sedangkan aku, di matanya, hanyalah orang yang beruntung bisa menembus tahap pemurnian Qi tingkat 3. Lu Zheng menghunus pedangnya dan menunjuk ke arahku. Hari ini dia akan menginjak-injak harga diriku, merebut wanitaku, dan membuktikan kehebatan akar spiritual tingkat 9. Aku tetap tenang tanpa ekspresi, dan melangkah mantap ke tengah aula. Aku hanya menggerakkan jari, memanggilnya dengan santai. Bodoh sekali. Beraninya dia menantang pemilik akar spiritual tingkat 9. Lihat saja nanti.
Saat dia terkapar di tanah seperti anjing mati, aku akan bertanya padanya, apa dia menyesal? Chen Zhengdao juga menggelengkan kepalanya pelan. Menghadapi akar spiritual tingkat 9. Tapi masih saja bersikap sombong. Anak ini benar-benar terlalu angkuh. Lu Zheng terpancing emosi. Dia mendengus dingin. Satu tebasan penghancur gunung. Dia mengerahkan seluruh kekuatan ki pemurnian tingkat 5-nya. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah berhari-hari berlalu. Tapi Lu Zheng sama sekali tidak ada kemajuan. Bayangan pedang itu menerjang ke arahku. Aku melepaskan aura ki pemurnian tingkat 6. Jariku yang terbalut energi murni menyentil bilah pedangnya dengan sangat ringan. Kekuatan yang jauh melampaui batas kemampuannya. Seketika, pedang itu terpental jauh. Lu Zheng tertegun, dia bahkan belum sadar apa yang terjadi. Tanganku berubah menjadi hantaman telapak tangan tepat ke wajahnya. Dengan panik, dia mengerahkan kinya dan membalas dengan tinjuan. Berusaha keras untuk menjaga harga dirinya. Namun, hasil dari benturan itu, tubuh Lu Zheng langsung terpental jauh terkena hantamanku. Dia baru berhenti setelah menghancurkan meja teh. Seluruh ruangan mendadak hening. Sunyi senyap, seperti kematian. Hanya terdengar suara gesekan jubahku yang tenang, serta goresan kuas yang membentuk sebuah kalimat. Akar spiritual tingkat 9. Keheningan yang mencekam. Hanya ada aku yang berdiri dengan tenang. Dan tulisan yang baru saja ku selesaikan. Akar spiritual tingkat 9. Cuma segini. Pemilik akar spiritual tingkat 9. Kalah. Bahkan kalah dengan sangat telak. Mata Jiang Luoxi bergetar. Dia menatap Lu Zheng yang bersimbah darah dengan penuh tanda tanya. Liu Yingshuang segera memapahnya dengan cemas. Zheng apa kau terlalu meremehkannya? Qin Changsheng pun buru-buru mengeluarkan sebutir pil. Pil penyembuh berharga yang bahkan dia sendiri sayang untuk memakannya. Lalu menjejalkannya ke mulut Lu Zheng. Tuan muda Lu, jangan sampai kau lengah hanya karena hubungan lama kalian. Ingat, Master Pavilion sedang memperhatikan. Meskipun semua orang berusaha mencari alasan dan menganggap kekalahan Lu Zheng hanyalah ketidaksengajaan. Namun, Chen Zhengdao mengerutkan keningnya. Jelas-jelas Liu Qingxian bilang dia melihat sendiri pemilik akar spiritual itu menembus dari puncak tingkat 4 langsung ke tingkat 7. Tapi kenapa dia malah kalah oleh seseorang yang baru di tingkat 6? Kalah telak. Dia menatap Lu Zheng lekat-lekat, seolah sedang menilai ulang. Kau benar-benar pemilik akar roh tingkat 9. Jika kau berani membohongiku, kau tahu apa konsekuensinya. Seluruh anggota keluarga Jiang tersentak kaget. Kekalahan ini benar-benar meragukan identitas asli Lu Zheng. Pupil mata Lu Zheng mengecil. Dia segera bangkit berdiri dengan panik. Ketua Pavilion. Junior ini berani bersumpah demi langit. Aku sama sekali tidak berbohong. Waktu itu, hasil tesnya memang akar roh tingkat 9. Tadi itu, aku hanya meremehkan lawan. Beri aku kesempatan sekali lagi. Chen Zhengdao mengangguk pelan. Lalu dia menoleh ke arahku. Bagaimana menurutmu? Dia tidak akan bisa menang dariku. Tadi aku menahan kekuatanku, bahkan tidak sampai setengahnya. Tapi Lu Zheng tetap saja kalah. Dia bukan pemilik akar roh tingkat 9. Lu Zheng meledak dalam amarah. Bagaikan singa yang mengamuk. Margalin, beraninya kau main licik. Berlututlah kau. Dia menerjang kembali seperti harimau buas. Dia terlalu terobsesi untuk menang. Serangannya justru penuh dengan celah. Aku melihat peluang itu dan menghindar dengan tenang. Satu hantaman telah mendarat tepat di dadanya. Lu Zheng terpental jauh sekali lagi. Kali ini, dia memuntahkan darah segar. Luka dalam yang cukup parah. 2 kali kalah berturut-turut. Keluarga Jiang benar-benar bungkam. Semakin banyak orang yang merasa ada yang tidak beres. Mereka mulai meragukan keaslian akar roh tingkat 9 itu. Chen Zhengdao mendengus dingin. Akar roh tingkat 9. Cuma segini. Dia mengeluarkan sebuah penggaris perunggu kecil dan melemparkannya ke hadapan Lu Zheng. Tes ulang sekarang juga. Lu Zheng mencengkeram penggaris itu erat-erat. Menatap semua orang dengan penuh amarah. Jiang Zheng ya. Tadinya aku ingin membawa keluarga Jiang menuju kejayaan. Tapi sayangnya, kalian malah meragukanku. Tuan muda Lu. Aku percaya padamu. Lu Zheng menepuk pundaknya. Dia menggenggam penggaris perunggu itu kuat-kuat. Gelombang energi mulai muncul dari dasarnya. Tingkat 1, 2, 3. Begitu mencapai tingkat 3, pergerakannya melambat. Merayap naik seperti siput. Tingkat 3 rendah. Menengah. Dan akhirnya berhenti tepat sebelum mencapai tingkat 3 atas. Tak sanggup lagi mendaki. Seluruh ruangan mendadak hening mencekam. Lu Zheng, yang katanya pemilik akar roh tingkat 9. Hasil tes ulangnya ternyata hanya tingkat 3 menengah. Lu Zheng sendiri terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mana mungkin? Jelas-jelas sebelumnya aku terdeteksi memiliki akar roh tingkat 9. Pasti penggaris perunggu ini yang rusak. Jiang Ruoxi akhirnya tak tahan lagi dan bangkit berdiri. Dia langsung menyambar penggaris perunggu itu. Gelombang energi mulai melonjak naik dengan deras. Melewati batas tingkat 3 tanpa hambatan. Hingga mencapai area biru pekat. Akar roh tingkat 6. Jiang Ruoxi menatap Lu Zheng dengan dingin. Kenyataannya sudah terpampang nyata. Sepertinya penggaris ini sama sekali tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah hasil tesmu. Seketika, seluruh ruangan gempar. Apa-apaan ini? Dia sama sekali bukan jenius tingkat 9. Ternyata dia cuma sampah. Sia-sia saja aku menjilatnya selama berhari-hari. Benar-benar memuakkan. Kau masih mending. Ada yang sampai menyerahkan diri secara sukarela. Dan membiarkan tubuhnya dinikmati cuma-cuma olehnya. Ah, kalau itu cuma soal harga diri yang hilang. Apa ada yang lebih tragis dari kepala keluarga Qin? 300.000 kado selamat sudah ludes diterima. Bahkan sudah habis dibagi-bagikan. Diam kalian.
Zheng Erku pasti bukan cuma tingkat 3 menengah. Ibu, masih mau menghibur diri. Seharusnya itu sudah terlihat. Sejak pertarungan pertamanya melawan Lin Chen. 3 hari latihan. Akar roh tingkat 9. Ditambah dukungan energi dari Qin Changsheng. Tapi dia masih kalah dari Lin Chen. Sejak saat itu, aku sudah meragukan bakatnya. Ucapannya terdengar ringan dan tajam. Beban di hatinya yang selama ini terpendam akhirnya sirna. Dialah pecundang terbesar di kota Guzhou. Tingkat 6 tetaplah yang terkuat di sini. Mendengar itu, hati Lu Zheng sedikit merasa lega. Benar juga. Bakat terbaik di sini hanyalah Jiang Ruoxi dengan tingkat 6. Aku hanya selisih 3 tingkat darinya. Tidak terlalu buruk. Namun tiba-tiba, wajah Chen Zhengdao menggelap, tanpa ekspresi sedikit pun. Dia menarik kembali penggaris perunggu itu. Lalu mengucapkan kata-kata yang menghancurkan dunia Lu Zheng. Siapa bilang kota Guzhou tidak punya akar roh tingkat 9? Hanya saja. Orang itu bukan kau. Mata Lu Zheng terbelalak lebar. Harapan kecil di hatinya seketika hancur berkeping-keping. Sekali lagi, hantaman tanpa ampun itu mengenainya. Darah di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Dia memuntahkan darah segar seketika. Tubuhnya ambruk, kejang-kejang di atas tanah. Jiang Ruoxi pun tak kalah terguncang. Dia menggertakkan giginya rapat-rapat. Bagaimana mungkin sampah tingkat 3 bisa mendapat hasil tingkat 9? Tapi di kota Guzhou ini, hasil tingkat 9 itu nyata. Di kota Guzhou, memang ada seseorang dengan akar spiritual tingkat 9 yang asli. Bahkan Putri Master Sekte Qingyun pun mengakuinya. Dia merasa kalah jauh saat melihatnya. Alisnya berkerut dalam. Liu Qingxian bilang dia memberikan medali Qingyun pada orang itu. Tapi jika orang itu tidak menunjukkannya sendiri, bagaimana cara menemukannya? Apa aku harus memanggil Liu Qingxian kembali untuk mencarinya? Jiang Ruoxi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Aku juga ingin tahu. Siapa sebenarnya sosok jenius tingkat 9 ini? Wajah Jiang Ruoxi tampak tegang. Tingkat 8 saja sudah seperti langit dan bumi. Apalagi tingkat 6 miliknya, perbedaannya terlalu jauh. Memikirkan hal itu, dia mulai bisa menerima kenyataan. Dia mulai membayangkan wibawa sang jenius tingkat 9 itu. Orang itu pasti sosok naga di antara manusia. Tiba-tiba, dia melirik ke arahku yang sedang melamun. Melihatku berdiri diam di sana. Membuat matanya terasa panas karena kesal. Hari ini aku benar-benar mencuri perhatian. Ranah pemurnian Qi tingkat 6 membuat semua orang terpana. Tapi semakin hebat aku terlihat. Bukankah itu membuktikan betapa salahnya dia menilaiku dulu? Menang melawan akar spiritual tingkat 9. Apa kau merasa bangga sekarang? Suara Jiang Ruoxi sedingin es. Lu Zheng tidak serius berlatih selama bertahun-tahun ini. Fondasi kultivasinya tidak stabil. Ilmu pedangnya pun belum sempurna. Mengalahkannya bukanlah hal yang luar biasa. Aku tersadar dari lamunanku. Tadi aku hanya sedang berpikir, siapa sebenarnya orang yang dimaksud Chen Zhengdao itu? Bahkan Putri Master Sekte Qingyun pun merasa minder. Jelas orang itu bukan sosok sembarangan. Aku penasaran, akar spiritual transparanku ini. Seberapa jauh perbedaannya dengan miliknya? Mendengar ucapannya, aku hanya melirik Jiang Ruoxi sekilas. Aku sama sekali tidak mempedulikannya. Lalu aku menoleh ke arah Jiang Rusui sambil tersenyum. Bagaimana? Kejutan? Bukan. Mata Jiang Rusui berbinar saat menatapku. Dia mengangguk berkali-kali dengan antusias. Benar-benar kejutan. Matanya penuh dengan kekaguman. Dia terus mengangguk. Luar biasa. Xiao Feng, kau hebat sekali. Aku benar-benar menganggap Jiang Ruoxi seperti angin lalu. Dia hanya peduli pada satu hal. Bagaimana sikap Jiang Rusui padanya? Jiang Zhengnya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas panjang karena lega. Beruntung wakil Pavilion Chen adalah orang yang bijaksana. Dia tidak mempermasalahkan soal pemalsuan akar spiritual tingkat 9 itu. Jika tidak, habislah kita. Kita akan berada dalam masalah besar. Namun, badai ini rupanya belum benar-benar berlalu. Tiba-tiba, sebuah raungan penuh amarah menggelegar membelah keheningan. Lu Zheng. Semua orang serentak menoleh ke arah sumber suara. Di sana berdiri Qin Changsheng. Wajahnya merah pada menahan murka. Dasar sampah tidak berguna. Sebenarnya, yang paling merugi di sini bukanlah Lu Zheng. Paling-paling dia hanya kembali menjadi orang biasa yang tak punya apa-apa. Lagi pula, dia sudah sempat mencicipi kemewahan sebagai pemilik akar spiritual tingkat 9 selama beberapa hari. Tapi Qin Changsheng, dia berbeda. Sejak awal dia sudah dipermalukan saat tes kekuatan tadi. Belum lagi hadiah ucapan selamat senilai 300.000 perak yang dia berikan. Semua itu dinikmati Lu Zheng dengan gaya sok hebatnya. Sekarang, uang itu mustahil bisa kembali lagi. Wajah Lu Zheng seketika pucat pasi. Tuan Qin, mohon redam amarah Anda. Aku akan mencari cara untuk mengembalikannya. Mengembalikan. Pakai apa kau mau membayar? Hah? Bahkan seluruh keluarga Jiang pun takkan sanggup melunasinya. Mata Qin Changsheng memerah karena dendam. Rasanya dia ingin sekali mencekik Lu Zheng sampai mati saat itu juga. Melihat Qin Changsheng yang sudah lepas kendali, Lu Zheng baru sadar, tanpa akar spiritual tingkat 9 itu. Di mata keluarga Qin, dia tak lebih dari seonggok kotoran. Dia gemetar ketakutan, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya bisa bersembunyi di balik punggung Liu Yingshuang. Kumpulkan uang itu dan kembalikan padaku dalam 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Hawa membunuh mulai terpancar dari tubuhnya. Kembalikan uangku. Atau kau akan tahu akibatnya. Tekanan dari kekuatannya yang luar biasa meledak seketika. Membuat seluruh anggota keluarga Jiang gemetar ketakutan. Setelah Qin Changsheng pergi, Jiang Zhengnya menatap Lu Zheng dengan tatapan penuh kebencian. Dasar pembawa sial. Pergi kau dari sini,
Enyah, keluarga Jiang tidak butuh parasit tak tahu diri sepertimu. Heh, marga Jiang. Jika kau mengusir Zheng Er, maka kau juga harus mengusirku. Lalu kau mau keluarga Jiang yang menanggung hutang ini. 300.000 perak. Kau mau seluruh klan kita mati kelaparan hanya demi dia. Liu Yingshuang sudah terpojok. Namun dia tetap bersikeras melindungi keponakannya itu. Ini bukan sepenuhnya kesalahan Zheng Er. Ini semua gara-gara Ling Chen. Kalau saja dia tidak membawa sial di ruangan sebelah. Mana mungkin Zheng Er salah mengira dirinya punya akar spiritual tingkat 9. Jiang Zhengnya sudah tidak tahan lagi mendengar omong kosong itu. Cukup, mau bicara sampai langit runtuh pun. Ini adalah masalah yang dia cari sendiri. Hutang ini. Dia harus melunasinya sendiri. Liu Yingshuang sadar amukannya tak lagi mempan. Maka dia melampiaskan seluruh kekesalannya padaku. Kenapa tadi kau tidak mengalah saja pada Lu Zheng? Kalau kau mengalah, masalahnya tidak akan jadi serumit ini. Jiang Rusue pun mulai habis kesabaran. Bibi, ucapanmu sudah keterlaluan. Jelas-jelas Lu Zheng yang terus-terusan menindas Xiao Fan. Sekarang Bibi malah menyalahkannya. Oh, sudah berani membantah? Ya. Kalian bahkan belum resmi bertunangan. Ling Chen, serahkan maharnya dalam waktu 3 hari. Jika aku tidak puas, jangan harap pernikahan ini akan pernah terjadi. Wajah Jiang Rusue seketika memucat. Aku menggenggam tangannya, menahannya agar tetap tenang. Lalu dengan tangan satunya, aku menuliskan pesan dengan tegas. Jika mahar itu membuatmu puas, maka setelah itu, tutup mulutmu rapat-rapat. Aku sudah cukup lama bersabar menghadapi Liu Yingshuang. Dia terus memanjakan Lu Zheng hingga menjadi bajingan. Dan berulang kali menindas Rusue. Kali ini aku akan memastikannya. Dia yang selalu membiarkan Lu Zheng bertindak semena-mena. Dan terus-menerus menyudutkan Rusue. Kali ini, aku tak akan memberinya kesempatan lagi. Untuk mencampuri urusan pernikahan kami. Mata Liu Yingshuang membelalak karena murka. Baik. Kau punya nyali juga. Jika kau benar-benar bisa memberikan mahar yang memuaskan. Aku tidak akan pernah mengusik urusan kalian lagi. Tapi ingat, mahar itu harus benar-benar memuaskanku. Kalau begitu, bersiaplah untuk tutup mulut. Dengan wajah gelap, Liu Yingshuang pergi meninggalkan ruangan. Jiang Zhengnya tak bisa menahan diri untuk tidak terkesan. Boleh juga kau, nak. Ternyata kau punya harga diri. Melihatku melindungi Rusue dengan begitu berani. Sebagai seorang ayah. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa lega. Semua orang pun bubar. Jiang Rusue mengikutiku kembali ke kamar dengan wajah cemas. Dia mengeluh dengan gelisah. Xiao Fan, seharusnya kau tidak menyetujuinya. Kau tahu kenapa Bibi meminta mahar yang besar. Dan memberimu waktu tepat 3 hari. Aku hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia hanya ingin menguras uang dalam jumlah besar. Untuk membereskan kekacauan keponakan kesayangannya itu. Asalkan maharnya lebih dari 300.000 tael. Meski dia tidak sudi sekalipun. Demi Lu Zheng, dia pasti akan menelan harga dirinya dan setuju. Jiang Rusue memukul dadaku dengan kesal. Sudah tahu begitu, kenapa masih berani setuju? Itu 300.000 tael, tahu. Dapat dari mana uang sebanyak itu? Aku bergumam pelan, sedikit ragu. Bahkan Ban pun mungkin tak punya uang sebanyak aku. Aku sudah berjanji akan menikahinya dengan penuh kemegahan. Jadi, meski tanpa mahar selangit yang diminta Liu Yingshuang, aku tetap akan menyiapkan mahar yang sangat mewah. Malam pun tiba. Setelah mengantar Jiang Rusue pulang, aku mulai melatih teknik jari dan aliran energiku. Berbekal pengalaman tadi siang, semuanya terasa jauh lebih mudah. Saat fajar menyingsing, di depanku sudah ada 40 botol kualitas tinggi. Dan 20 botol kualitas sempurna. Efisiensi pembuatan kualitas sempurna ini. Saat fajar menyingsing, di depanku sudah ada 40 botol kualitas tinggi. Dan 20 botol kualitas sempurna. Meningkat pesat dibanding kemarin. Jika kujual kualitas tinggi ini ke keluarga Chen, itu artinya 400.000 lagi. Ditambah 500.000 sebelumnya. Totalnya 900.000 tael. Benar-benar harta karun. Baru saja mau keluar. Jiang Rusue datang dengan senyum lebar. Xiao Fan, Nona Chen mengundangku ke kediamannya, dan dia memintaku untuk mengajakmu juga. Dia ingin kau ikut bersamaku. Kami teman dekat sejak lama. Soal mahar itu, aku ingin meminta bantuannya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata serius. Nanti saat bertemu dengannya, kau harus bersikap sopan dan tunjukkan yang terbaik. Dia mungkin satu-satunya harapan kita. Tunjukkan yang terbaik. Maksudnya, aku harus membuat lebih banyak botol energi lagi. Aku hanya bisa mengusap hidung. Lalu mengikutinya menuju kediaman Chen. Merasakan botol-botol berat di balik bajuku. Tak mungkin aku bertamu dengan membawa semua ini. Lebih baik kujual dulu semuanya. Saat hampir sampai di gerbang, aku berkata, Rusue, tunggu sebentar di sini. Aku mau beli camilan dulu untuk buah tangan, nanti aku menyusul. Jiang Rusue tertegun. Dia baru sadar ini pertama kalinya aku ke sana. Memang harus membawa hadiah. Ah, kau benar-benar perhatian. Cepat ya. Nona Chen itu orang yang sangat sibuk. Aku mengangguk dan segera menyelinap ke kerumunan. Saat dia tidak melihat, aku langsung berganti pakaian. Tiba di gerbang utama keluarga Chen. Manajer pavilion pusaka yang sedang menunggu Rusue terkejut melihatku. Senior, kenapa Anda datang sepagi ini? Sungguh kejutan luar biasa. Sejak semalam hingga sekarang, orang-orang yang mencari cairan pengolah energi kualitas tinggi tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak yang berani membayar 2 kali lipat. Mari senior, silakan masuk. Akan kuantar Anda menemui Nona. Di halaman belakang, Nona Chen sedang berusaha menenangkan kegelisahannya. Semalaman berpikir, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Nona muda. Senior datang untuk mengantarkan cairan pemurni Ki. Komandan Chen tersentak kaget. Dia menoleh dan melihatnya.
Melihat batu jiwa misterius yang terbungkus lapisan batuan itu, hatinya seketika merasa lega. Dia benar-benar orang yang memegang teguh janjinya. Namun, pikirannya kembali berkecamuk. Diam-diam, dia meraba kristal pemecah ilusi di balik lengan bajunya. Dia meletakkan pedangnya dan bergegas menghampiri. Wajahnya memerah karena baru saja selesai berlatih. Butiran keringat mengalir perlahan di dagunya yang mulus. Pakaian yang basah kuyup oleh keringat itu menempel erat di tubuhnya. Aku tak tahan untuk tidak meliriknya sekali lagi. Tapi aku segera memalingkan pandangan. Aku meletakkan 40 botol cairan pemurni ki tingkat tinggi di atas meja. Semuanya ada di sini. Komandan Chen tampak sedikit tegang. Sepertinya dia terus memperhatikan kemana arah mataku memandang. Meski hanya sekilas, dia tetap menyadarinya. Dengan terburu-buru dia memeriksa cairan itu untuk memastikan semuanya benar. Dia langsung mengeluarkan uang kertas dan 50 set bahan mentah. Senior, ini semua yang Anda minta. Dia menggigit bibirnya dengan ragu. Menyerahkannya sambil tetap menjaga jarak dariku. Aku merasa heran melihat tingkahnya. Ada apa dengannya? Apa dia pikir aku akan memakannya? Baiklah. Aku akan kembali besok. Aku mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pergi. Senior, tunggu sebentar. Komandan Chen memanggilku. Minumlah teh dulu sebelum Anda pergi. Junior ini telah menyiapkan teh spiritual khusus untuk Anda. Seorang pelayan membawakan teh spiritual berwarna hijau zamrud. Aromanya begitu kuat dan menenangkan. Ini adalah teh tingkat tinggi yang bisa meningkatkan basis kultivasi. Barang langka yang tak bisa dibeli dengan uang. Karena tergoda, aku pun duduk dan menyesapnya sedikit. Saat aku sedang menunduk minum, Komandan Chen diam-diam mengambil 2 keping kristal transparan yang tipis dan memasangnya tepat di matanya. Kristal pemecah ilusi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik menatapku. Dalam hati, dia penuh dengan harapan. Asalkan dia tidak terlalu tua, itu sudah cukup. Setidaknya, hatiku akan merasa sedikit lebih tenang. Namun, saat kekuatan kristal itu menembus jubah tebal yang kukenakan dan memperlihatkan wajah asliku yang sebenarnya, Komandan Chen langsung terpaku. Wajah yang sangat muda kini terpampang jelas di hadapannya. Bahkan usianya tidak jauh berbeda dengannya. Parasnya tampan dengan garis wajah yang bersih. Memiliki aura luar biasa yang seolah tak berasal dari dunia ini. Mana mungkin ini kakek-kakek mesum. Dia jelas-jelas adalah seorang jenius tiada tanding. Terlebih lagi, dia adalah sosok hebat setingkat Master Jiwa tingkat 2. Bahkan Master Jiwa paling dihormati di seluruh sekte Qingyun. Hanya berada di tingkat 2 saja. Kau kenapa? Aku menyadari ada yang aneh dengan tatapannya. Hati Komandan Chen seketika bergejolak panik. Tidak ada apa-apa. Merasa ada yang tidak beres, aku pun segera meletakkan cangkir tehku. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sambil menatap punggungku yang kian menjauh. Komandan Chen terpaku, tak sanggup memalingkan pandangannya untuk waktu yang lama. Si pemilik toko berbisik dengan sangat pelan. Nona, apa Anda sudah melihatnya dengan jelas? Dengan raut wajah yang sulit diartikan, Komandan Chen mengangguk pelan. Suara si pemilik toko terdengar semakin lirih. Komandan Chen menggigit bibir merahnya, tampak ragu. Wajahnya perlahan mulai merona kemerahan. Jika memang harus berkorban demi kejayaan keluarga, aku akan mempertimbangkannya. Tiba-tiba, seorang pelayan datang membawa kabar. Nona besar, Nona Jiang Rusue telah tiba. Komandan Chen bergegas merapikan diri untuk menyambutnya. Melihat Jiang Rusue yang anggun dalam balutan gaun hijau zamrud, begitu mempesona dan menawan. Matanya seketika berbinar kagum. Ia melangkah maju, merangkul pinggangnya, lalu mencubit dagunya dengan nada menggoda. Wahai Nona manis, lama tak jumpa, kau semakin cantik saja. Wajah Jiang Rusue memerah karena malu dan kesal. Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun? Komandan Chen melepaskannya sambil tertawa kecil menutup mulut. Mereka sudah lama berteman dan sangat mengenal sifat satu sama lain. Suasana hatimu sepertinya sedang sangat baik, ya? Pasti ada hal membahagiakan yang baru saja terjadi. Komandan Chen menariknya menuju halaman belakang. Ia menceritakan semua kejadian dalam 2 hari terakhir secara mendetail. Mendengar itu, ekspresi Jiang Rusue berubah menjadi sangat rumit. Komandan, apa kau benar-benar sudah memantapkan hatimu? Meskipun dia masih sangat muda. Ya, aku sudah memutuskan. Meski dia masih sangat muda sekalipun. Tapi dia memberimu isyarat seperti itu. Sudah jelas dia itu pria hidung belang yang hanya mengincar nafsu. Setelah mendapatkan tubuhmu, belum tentu dia mau bertanggung jawab. Namun, Komandan Chen sudah pasrah dengan takdirnya. Sebagai keturunan dari keluarga besar, kebebasan hanyalah sebuah kemewahan yang tak mungkin kumiliki. Bahkan jika aku tidak mengorbankan diriku sekarang, cepat atau lambat, aku akan dinikahkan dengan pria yang tidak kucintai. Hanya dijadikan alat untuk memperkuat aliansi. Lalu, apa bedanya jika aku menyerahkan diri pada seorang master jiwa tingkat 2? Bukankah semuanya sama saja? Jiang Rusue teringat akan nasibnya sendiri. Dia pun pernah dipaksa untuk menikah. Bedanya, dia menikah denganku. Seorang pria yang sangat bisa diandalkan. Dengan penuh simpati, ia menggenggam erat tangan Komandan Chen. Hanya saja, jika kau melakukan ini, akan sulit bagimu untuk mencari suami yang baik di masa depan. Sang komandan hanya bisa menghela napas panjang. Jika dia mengambilku dan mau bertanggung jawab, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk mengikutinya. Tapi jika dia mencampakkanku, aku pun sudah siap. Paling buruk, aku tidak akan pernah menikah seumur hidup. Asalkan dia menepati janjinya pada keluarga Chen. Melatih murid master jiwa saja sudah cukup bagiku. Jiang Rusue tampak sangat sedih. Dia tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh. Komandan Chen segera mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, di mana tunanganmu itu? Bukankah aku sudah menyuruhmu membawanya? Jiang Rusue memasang wajah penuh penyesalan. Katanya, karena ini kunjungan pertamanya. Dia ingin membeli hadiah dulu sebelum datang kemari. Tapi dia lama sekali tidak kembali.
Sedangkan waktu pertemuan kita sudah hampir tiba. Jadi aku memutuskan untuk datang lebih dulu. Komandan Chen memang sudah tidak menyukainya sejak awal. Sejujurnya, bahkan untuk tepat waktu saja dia tidak bisa. Pria macam apa dia itu? Seorang pelayan datang melapor. Nona, ada seseorang bernama Ling Fan. Dia mengaku sebagai tunangan Nona Jiang. Komandan Chen menjawab dengan nada ketus. Suruh dia menunggu di luar. Jiang Rusue menyela dengan cemas. Komandan, tolong jangan begitu. Xiao Fan sebenarnya orang yang sangat baik. Kemarahan Komandan Chen semakin memuncak. Baik katamu, orang seperti itu. Dia benar-benar tidak habis pikir. Lalu dia mulai menasihati dengan serius. Rusue, pernikahan itu urusan hidup dan mati. Jangan main-main. Bibimu itu memang tidak pernah tulus padamu. Seharusnya kau mencari pria dari keluarga kaya untuk dinikahi. Hanya itu cara untuk menjamin kebahagiaanmu. Apa otakmu sudah tidak waras sampai mau menikah dengan si bisu itu? Jiang Rusue hanya bisa terdiam saat dimarahi habis-habisan. Dia pun terpaksa menceritakan soal rencana pernikahan adiknya. Mendengar itu, Komandan Chen langsung mengerti. Kau ini bodoh sekali. Ayahmu, bibimu, bahkan adikmu. Mereka semua sudah bersekongkol untuk menjebakmu. Bibimu pasti sengaja melakukan ini. Dia ingin menghancurkan hidupmu dengan mengikatmu pada si bisu itu selamanya. Dia benar-benar licik dan penuh perhitungan. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke lubang buaya. Soal mahar 300.000 itu, aku tidak akan membantunya sedikit pun. Pelayan kembali datang melapor. Nona, Tuan Muda Ling sudah sampai. Tatapan Komandan Chen menjadi sangat tajam. Datang di waktu yang tepat. Akan kubuat dia sadar diri dan segera pergi. Jiang Rusue mulai panik. Komandan, kumohon. Jangan lukai harga dirinya. Komandan Chen mengangguk pelan. Tenang saja, aku tidak akan menghinanya. Aku hanya ingin bicara empat mata dengannya. Membicarakan masa depan kalian yang suram itu. Terdengar suara langkah kaki yang tenang mendekat. Aku mengikuti pelayan ke halaman belakang, namun langkahku tertahan. Hanya wanita yang diizinkan masuk ke halaman belakang. Tuan muda, mohon tunggu di sini. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bukankah tadi aku baru saja masuk dari sana? Apa Komandan Chen ini memang punya dendam pribadi padaku? Benar saja, suaranya yang tajam mulai terdengar dari dalam. Jadi, kau yang bernama Ling Chen. Tunangan si Yoran itu. Aku sahabat baik Yoran. Jawab pertanyaanku dengan jujur, jangan ada yang ditutupi. Pertama, apa kau menikahi Rusue karena benar-benar tulus mencintainya? Atau kau hanya ingin menumpang hidup dan mengincar hartanya? Aku melemparkan secari kertas ke arahnya. Lalu beberapa lembar lainnya menyusul terbang. Menumpang hidup, katamu. Aku melemparkan kertas lagi. Bersamaan dengan itu, beberapa lembar uang kertas baru melayang jatuh. Komandan Chen langsung tertegun. 5 lembar uang di lantai, semuanya bernilai 10.000 per lembar. Totalnya 50.000 tael. Jiang Rusue pun ikut terperanjat. Xiao Fan, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Aku melempar kertas berikutnya. Nona Chen, silakan lanjut ke pertanyaan kedua. Komandan Chen tampak sedikit linglung. Seseorang yang menumpang hidup selama 10 tahun. Bagaimana mungkin punya kekayaan sebanyak ini? Bahkan jika kau punya sedikit tabungan. Apa kau yakin bisa melindungi Rusue? Dunia luar itu kejam, yang kuat akan memangsa yang lemah. Apa kau punya kekuatan untuk menjaganya? Tidak ada jawaban dari sisi sebelah. Komandan Chen mengira dia telah menusuk titik lemahku. Dia melanjutkan dengan nada yang semakin menekan. Jika kau benar-benar mencintainya, lepaskan dia sekarang. Kau tidak akan pernah bisa melindunginya. Belum sempat kalimatnya selesai. Tembok yang memisahkan kami tiba-tiba retak. Krak, sebuah lubang besar hancur tepat di tengahnya akibat hantaman tenaga. Komandan Chen seketika merasakan pancaran auraku. Dia tersentak hebat. Ranah pemurnian Ki tingkat 7. Dengan tingkat kekuatan seperti ini di usianya, dia sudah bisa dianggap ahli kelas 1 di kota Guzo ini. Dia mengerjapkan matanya berkali-kali, seolah tak percaya. Jiang Rusue hanya bisa tersenyum pahit. Jiang Rusue tersenyum getir. Mungkin selama ini dia berlatih keras secara diam-diam. Aku melempar kertas dengan nada menantang. Masih ada lagi yang ingin kau tanyakan? Komandan Chen menggertakkan giginya. Punya sedikit ilmu bela diri memangnya kenapa? Apa yang bisa kau berikan untuk masa depan Rusue? Jika dia menikah dengan keluarga bangsawan, dia akan mendapat sumber daya tanpa batas. Berbagai teknik tingkat tinggi. Apa kau punya semua itu? Keheningan panjang kembali menyelimuti sisi lain. Samar-samar terdengar suara kertas yang sedang disobek-sobek. Komandan Chen mengira kata-katanya telah menghancurkan mentalku. Dia pun mulai merasa sedikit bersalah karena terlalu keras. Ling Chen, dengar baik-baik. Aku tidak bermaksud memojokkanmu secara pribadi. Hanya saja, hidup Rusue sudah terlalu menderita. Aku ingin kau melepaskannya. Ling Chen, dengarkan aku. Aku tidak punya dendam padamu. Tapi nasib Rusue sudah cukup pahit selama ini. Kuharap kau tahu diri dan membiarkannya menikah dengan pria yang jauh lebih layak. Jika kau bersedia membatalkan pertunangan ini, aku akan memberimu beberapa botol cairan pemurni Ki. Kualitas tinggi sebagai kompensasi. Tiba-tiba, sebuah bungkusan kecil dilemparkan ke arah mereka. Komandan Chen menyuruh pelayannya mengambil bungkusan itu. Lalu membukanya tepat di depan mata Jiang Rusue. 5 botol cairan pemurni Ki kualitas tinggi terpampang nyata di sana. Cairan pemurni Ki tingkat tinggi. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Komandan Chen benar-benar terperanjat. Cairan pemurni Ki kualitas tinggi ini adalah produk eksklusif keluarga Chen yang hanya dijual 1 botol per orang. Mustahil ada orang yang bisa mendapatkan 5 botol sekaligus. Ternyata bocah ini punya simpanan harta juga. Dia harus mengakui kalau dia telah meremehkan kekayaan pemuda itu. Namun sedetik kemudian, dia menyadari di bawah bungkusan itu masih ada sebuah buku teknik tanpa nama dengan sampul yang sudah robek.
Dengan rasa penasaran, dia membukanya, dan baru saja membaca halaman pertama. Dia langsung tersentak berdiri dari kursinya. Matanya terbelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Metode kultivasi tingkat kaisar. Bahkan di keluarga bangsawan terbesar di kota Guizhou sekalipun, teknik terbaik yang bisa mereka pelajari hanyalah tingkat kaisar kelas menengah. Tapi aku baru saja memberikan Jiang Rusui teknik tingkat kaisar kelas atas. Ini adalah sumber daya langka yang tak mungkin diberikan oleh keluarga manapun. Sebuah catatan kecil kembali dilemparkan ke arahnya. Masih ada yang ingin kau tanyakan? Komandan Chen yang awalnya ingin menggertakku, malah justru kena mental dan terdiam 1000 bahasa. Sebagai seorang nona besar yang terhormat, kapan dia pernah merasa dipermalukan seperti ini? Dia menggertakkan gigi dan langsung menghunus pedangnya. Sini kau, keluar sekarang. Aku ingin lihat, di hadapanku langsung. Apa kau masih berani bersikap sombong seperti itu? Jiang Rusui yang panik segera menarik lengan bajunya. Komandan, sudahlah. Tadi katanya hanya ingin bicara, kenapa sekarang malah mau bertarung? Jangan halangi aku. Hari ini, aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Di tengah tatapan amarahnya yang membara, sesosok pemuda tegap dengan pakaian sederhana berjalan perlahan melewati gerbang bulan. Wajahku kini terpampang jelas di depan matanya. Hanya dengan satu lirikan, Komandan Chen seketika mematung, seolah tersambar petir, dan terpaku di tempatnya berdiri.